Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 18.15, mari kita mulai acara pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di acara workshop dengan tema konten kreator dalam bahasa Perancis. Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, pemateri, serta teman-teman sekalian yang berkenan hadir pada acara hari ini. Sebelum kita mulai rangkaian acara pada hari ini, ada baiknya bila kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, perkenalkan saya Maria Rosa Mistika dari jurusan Bahasa dan Sastra Prancis angkatan 2020. Di sini saya akan menemani kalian sebagai Master of Ceremony pada kegiatan workshop kali ini. Langsung saja kita awali rangkaian acara pada hari ini dengan sambutan dari salah satu pengajar mata kuliah Tata Bahasa Perancis. Izinkan saya untuk mengundang Madam Siti Kusnul Khotimah untuk menyampaikan sepatah dua kata. Kepada Madam Uun, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Merci beaucoup, Maria. Maria Rosa. Ya, pakai pronunciation française. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir, Madame. Bonjour, Bonsoir, madame. madame. Premièrement, merci, je vous remercie d'être venu dans cet événement ce soir. Particulièrement, je voudrais remercier Mbak Deborah. Mbak Deborah, siapa namanya? Deborah Restu Putri. Enchantée, Mbak Deborah, soyez bienvenue à Universitas Brawijaya, mais en ligne. Ya, kita bisanya bertemu online hari ini. Et je vous remercie aussi de bien vouloir contribuer dans cet événement intitulé Workshop Content Creator. Ya, c'est un petit atelier pour apprendre comment faire de YouTube, etc. Je remercie aussi Monsieur Eri, kemudian Pak Sigit. Terima kasih Pak Eri telah mengkoordinasi perkuliahan ini, kemudian mengkoordinasi praktikum juga bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa, ada Fasya, Raihan, Putih, Rozi, Naufal, dan Joy. Ya, kemudian saya juga berterima kasih kepada seluruh mahasiswa peserta kelas Tata Bahasa Perancis A21, kelas A, kelas B, kelas C. Mbak Deborahnya mana ya? Nggak kelihatan ini kalau di layar saya. Di sini. Oke. Lalu Mbak Deborah. Usernya. Ya, jadi begini Mbak Deborah, mungkin sedikit menyampaikan ya tujuan dari kegiatan ini sebenarnya. Jadi workshop ini adalah bagian dari kegiatan praktikum mata kuliah Tata Bahasa Perancis. Jadi ada perkuliahan regulernya Tata Bahasa Perancis yang diampu oleh saya, Pak Sigit dan Pak Eri. Kemudian mata kuliah ini juga disertai dengan praktikum ya, yang fokusnya adalah pada praktik-praktik untuk pendalaman mata kuliah. Ya, oleh karena itu kami berpikir untuk supaya bentuk praktikum ini menarik buat teman-teman ya, karena mereka mungkin sudah bosan dengan perkuliahan di kelas dengan 3 dosen itu terus-menerus ya, jadi perlu ada penyegaran, pembaruan gitu, hal-hal yang dekat dengan dunia anak muda. Ya, sekarang konten kreator ini jadi profesi yang betul-betul hip, yang menjanjikan juga gitu ya. Jadi akhirnya kami mengajukan kepada fakultas untuk menyelenggarakan acara ini, dibantu oleh teman-teman mahasiswa ya, dan bersyukur sekali kami ya terutama melalui teman-teman mahasiswa ini bertemu dengan Mbak Deborah
Iya, terima kasih sudah percaya. Ya, jadi intinya kami ingin belajar bersama Mbak Deborah ya bagaimana keterampilan bahasa Prancis terutama tata bahasanya itu dapat ditingkatkan sambil sekaligus kami ingin supaya mahasiswa ini kemampuannya itu untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain gitu ya. Jadi bermanfaat ke dalam dan keluar. Yes. Syukur-syukur kalau nantinya teman-teman tidak berhenti sampai di memenuhi hanya tugas perkuliahan saja, tetapi visinya bisa lebih jauh ya seperti yang Mbak Deborah lakukan sekarang. Ya, j'espère que les étudiants pourraient continuer. Par exemple, ya bisa developer leur chaîne YouTube. Jadi YouTuber begitu ya. Jadi YouTuber dengan konten-konten keprancisan itu kan insya Allah menarik ya, masih banyak celah yang mungkin bisa diisi di sana. Oke, itu mungkin apalagi ya? Ya, saya harap teman-teman ya profitez bien de cet événement ya. Belajar bersama Mbak Deborah ya. Kemudian nanti teman-teman masih harus menghasilkan output dari kegiatan ini ya, bikin konten masing-masing dalam kelompoknya dan harapannya jangan berhenti berproses, kalau bisa diteruskan kebermanfaatannya. Kalau bisa jadi YouTuber, bisa monetisasi, wah itu bagus sekali. Oke, sekian ya. Sekali lagi, merci à nouveau Mbak Deborah. Merci Abu. Bonne conférence. Merci. Baik, terima kasih Madam dan terima kasih Kak Deborah. Selanjutnya saya akan bacakan tata tertib selama berlangsungnya workshop pada hari ini. Yang pertama, peserta wajib memasuki ruang meeting 15 menit sebelum acara dimulai. Kedua, peserta diharuskan mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Ketiga, peserta boleh menyalakan audio hanya bila diperlukan selama sesi bertanya-jawab atau menanggapi narasumber sesudah dipersilakan. Keempat, peserta dapat menggunakan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan, memperkenalkan diri setelah ditunjuk oleh pembawa acara, kemudian memberikan pertanyaannya. Kelima, peserta harus mengisi tautan presensi yang akan disediakan di akhir acara. Keenam, peserta hanya dapat meninggalkan ruangan setelah pembawa acara menutup acara. Baik, setelah teman-teman memahami tata tertib yang akan kita lakukan pada malam hari ini, setelah ini kita akan langsung masuk ke acara inti pada hari ini. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke teman-teman. Kira-kira kalian udah pada tahu belum pemateri kita hari ini? Pasti kalian udah pada kepo kan, udah pada stalking sosial medianya di TikTok maupun Instagram. Buat teman-teman yang udah pada tahu atau udah pada stalking, bisa nih ramein di emot ya. Wah, ternyata udah ada beberapa teman-teman yang udah pada tahu. Oke, kalau gitu langsung saja kita undang kepada Kak Deborah Rusru Putri. Halo Kak. Hello, bonjour, comment allez-vous semuanya, anak-anak manis. Jujur deg-degan ya, jadi kalau aku ngomongnya agak belepotan, karena sehari-hari di sini kita ngomongnya pakai bahasa Perancis, jadi nanti kalau teman-teman misalnya ada beberapa dari kata-katanya Kak Deborah kayak, maksudnya apa sih Kak Deborah ngomongnya? Kalian angkat tangan ya, bilang, karena kalau nggak ngomong sama teman-teman, aku nggak ngomong bahasa Indonesia, bahasa Perancis di sini jadinya, karena aku di Montpellier, jadi di Montpellier, di South, orang-orangnya kayak sangat sedikit yang bisa ngomong bahasa Inggris, dan ya voilà. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang aku kurang jelas, atau misalnya ngomongnya agak rambling gitu, kasih tahu ya nanti. Salam kenal semuanya. Jakot. Oke, sebelumnya saya bacakan dulu ya Kak, apa sih dari Kak Deborah ini, kalau teman-teman sekalian.
Jadi Kak Deborah ini merupakan salah satu lulusan sarjana sastra dari Université Paul Valéry Montpellier, Troyes, jurusan Parcours Lettres Modern. Nah, terus sekarang Kak Deborah ini sedang melanjutkan studi ya Kak ya? Master. Oke, sedang melanjutkan studi master di jurusan Recherche Parcours Littérature Française et Comparée. Nah, ini berarti Kak Deborah tetap melanjutkan di Prancis ya, di Montpellier? Iya, masih di jalan yang sama, jadi tentang literatur Prancis, cuman bedanya literatur Prancis, berbedanya sastra Prancis yang ada di Indonesia sama sastra Prancis yang ada di Prancis tuh, memang kita benar-benar ngebahas dari awal, kayak awal mula dari bahasa Prancis, itu dari mana datangnya, kemudian kenapa evolusinya bahasa Prancis, kemudian dari sastra, dari abad Moyen Âge ke abad ke 11e, 12e, kemudian sampai ke hari ini gitu. Kemudian ya cukup sakit kepala ya jadinya. Kelihatannya kayak wow gitu, tapi itu sakit kepala ya, tapi wala seru. Ya master lagi di Montpellier, di universitas yang sama. Benar-benar dari awal berarti ya Kak, benar-benar kompleks gitu ya. Iya, jadi bedanya kan kalau kamu ngambil sastra Prancis di Indonesia, kamu belajar tanda kutip bahasanya dulu, dalam tanda kutip kamu belajar grammar kayak présent, passé, composé, futur. Jadi benar kayak jadi agak sedikit kayak ada les belajar Prancisnya dulu. Kalau di sini beda banget saat kamu ngambil sastra Prancis tuh kayak kamu harus udah bisa bahasa Prancis pastinya, dan harus udah punya pengetahuan tentang kalau misalnya di abad ke-11 siapa penulisnya yang terkenal, kenapa dia menulis tersebut, kemudian kita nanti jadinya analisis bahasanya dan terus etc. gitu. Jadi benar-benar waktu pertama kali masuk cukup kaget karena pasti itu yang ditanyakan teman-teman, apa bedanya sih Kak misalnya sastra Prancis di Prancis sama sastra Prancis di Indonesia di situ. Jadi kalau di Prancis kita nggak belajar bahasa karena dianggapnya sudah bisa. Makanya kalau di lettres modern atau di sastra modern itu minimum yang diminta adalah C1 nivonya, karena kamu kan banyak baca buku, jadinya kalau kamunya masih harus dikit-dikit lihat kamus kayak gitu, itu pasti bakalan lama banget bacanya. Dan aku pribadi sudah di C2, dan C2 aja tuh aku tuh kayak masih kayak oh gosh gitu. Jadi wala kayak gitu, seru. Oke, wah ini dari cerita sekilas aja udah kayaknya seru banget nih. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Bisa di next slide. Oke. Nah, ini Kak, kita ada pertanyaan pertama nih. Nah, awalnya tuh gimana sih Kak Deborah ini bisa tertarik gitu buat belajar bahasa Prancis? Kenapa nggak bahasa yang lainnya? Kenapa nggak bahasa lain? Jadi buat teman-teman nih mungkin yang udah kepoin Instagram aku tuh, aku ada sharing, namanya adalah, aku bikin hashtagnya adalah sharing Deborah di Prancis, karena pertanyaannya sama terus gitu, kayak kenapa belajar bahasa Prancis, mulai dari mana. Kalau dari aku sendiri tuh jujur ya, kalian jangan ketawa, randomnya adalah aku tuh dari bunga tidur, lagi mimpi aja tidur, karena waktu itu di posisi dimana di kelas 2 SMP, kelas 3 semua orang udah tahu aku di Bandung. Ada yang dari Bandung di sini? Aku dari Bandung, malah orang Sunda ya, memang lahirnya di Perancis. Aku lahirnya di Perancis anyway, di perapatan Ciamis. Jadi ini beneran nggak bohong, beneran nih, aku anaknya, bapakku namanya Asep gitu, jadi bener kayak Sunda pisan gitu ya. Jadi kalau sudah ada kata-kata bahasa Sunda, kalau teman-teman nggak ngerti, kalau teman-teman dari Malang misalnya kayak apa nih, Kak Deborah ngomongnya apa misalnya, bener aslinya aku dari Perancis ya, perapatan Ciamis gitu. Dan dulu suka apa namanya, suka diajakin, masih suka ngejek-ngejekan nggak tuh, ejek-ejekan nama bapak tuh, wah dasar Asep gitu, atau dasar tuh dari Ciamis gitu. Dulu malu ya gitu, lahir di tempat lahir di Ciamis gitu. Tapi sekarang justru malah ketawa karena hahaha gitu. Jadi akunya didoain ya dulu, dasar dari Prancis lu gitu. Sekarang di Prancis jadinya udah 4 tahun. Jadinya waktu itu SMA, balik lagi ke zaman SMA, aku di SMA 4 Bandung. Kemudian teman-teman di sana udah pada kayak determine gitu, mereka udah tahu aku mau ngambilnya di Unpad, mau ngambilnya di UI, di UGM gitu. Terus aku tuh kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi karena aku dulu pas masuk SMA 4-nya itu aku pakai jalur prestasi. Jadi karena aku dulu sering nyanyi, waktu itu sempat modeling banyak juga, jadinya bisa masuk ke sana. Kemudian ya musical aja gitu. Jadi pas orang nanya kayak, dia belum maunya apa nanti kuliah, apa ya gitu. Pengennya dulu apa ya namanya, mungkin komunikasi gitu, mungkin karena keren kan kerja jadi jurnalis, why not ya gitu. Tapi dipikir-pikir kayaknya enggak deh, enggak ikut-ikutan. Akhirnya secara tanda kutip kita rohani, kita berdoa. Aku akhirnya di satu malam aku berdoa sama Tuhan, aku bilang kayak, ya aku tuh sebenarnya harus jurusan apa gitu. Akhirnya aku doa dan dapat mimpi. Di mimpinya di mimpinya gitu, ada Anggun secara random datang ke rumah aku dan ngajakin aku ke Prancis gitu, kayak
what gitu. Ini dari situ akhirnya tanda-tanda tanda kutip jadi dari universe kayak ngasih banyak tanda bahwa yes Prancis dan akhirnya dari situ jadi deh pengen belajar Prancis gitu. Out of nowhere, jadi benar random banget. Jadi gara-gara didatangin sama Anggun di mimpi ya gitu dan berharap banget padahal udah 4 tahun di Prancis, pengen berharap banget satu hari bisa ketemu sama Anggun dan akhirnya bisa bilang ke Anggun kalau thanks to you gitu, merci Abu gitu karena berkat di beliau gitu aku jadi ada di hari ini, jadi itu random banget pastinya. Wala itu aja belajar Prancisnya gara-gara mimpi. Terus sebelumnya juga aku waktu zaman SMA mungkin ya karena kita umurnya udah agak jauh ya adik-adik yang imut-imut ini, maksudnya jadi aku dulu zaman SMA tuh suka nonton kayak ada yang tahu kayak Gossip Girl, kayak Glee gitu, kayak Friends juga sama How I Met Your Mother kayak gitu. Dulunya tuh pengennya ke New York, ke Amerika, tapi dipikir-pikir mahal ya gitu, terus kayak susah bikin visanya, terus kayaknya selalu mengawang gitu, kayaknya kan pengennya New York gitu. Tapi dipikir-pikir ngelihat kondisi orang tua di saat itu bukannya gimana ya, kita tahu ya punya mimpi, tapi ngelihat orang tua juga nggak ada modalnya gitu, jadi mikirnya kayaknya terlalu jauh kalau Amerika gitu, jadinya pas dapet mimpi ke Perancis itu tiba-tiba menggebu-gebu. Dan terutama juga pas di SMA tuh aku di Bandung, jadi aku sering banget main ke IVI Bandung, kenal sama namanya Madam Ami juga di situ, sering share juga. Dan memang untuk ke Perancis, jadi aku waktu itu pas belajar tuh selain belajar bahasanya, aku sambil cari tahu gimana cara jalan ke sananya, cara supaya nyampe ke Perancisnya. Karena ya kita punya mimpi tinggi juga kan harus kayak menapak kaki ke bawah gitu ya, maksudnya untuk tahu step by stepnya ke sana tuh gimana ya. Akhirnya Mbak Ami juga jelasin bahwa kayak kalau kamu sekolah di sini kamu harus ada di DAF tertentu, kemudian nanti bikin visanya butuh rekening beberapa tertentu. Jadi ya sambil belajar aku bilang oke, misalnya aku pribadi jujur aku bukan dari keluarga yang berada banget gitu, maksudnya tapi aku bilang kalau misalnya pun kita nggak punya uang tanda kutip gitu ya, maksudnya ya uangnya biasa aja, seenggaknya kamu harus kuasain bahasanya, karena ke Prancis itu ada dua caranya, antara memang kamu punya uang untuk pergi ke Prancis untuk orang tua kamu bisa biayain, atau yang kedua dari bahasa, kamu dapat beasiswa karena kamu bisa bahasa Prancisnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya awalnya banget lagi kalau misalnya ditarik lagi sebenarnya dari mimpi. Oke, Gitu. ternyata lucu banget ya kayak kisah di baliknya itu. Nah, Random banget. aku mau tahu dong Kak, misalnya sebelum Kak Deborah ini pergi ke Prancis gitu, Kak Deborah tuh memang udah bisa belajar bahasa Prancis atau kayak baru belajar setelah mimpi itu tadi, setelah kayak oke aku mau ke Prancis kayak gitu Kak. Oke. Jadi tadinya tuh setelah lulus SMA itu tuh aku tadinya mau ikutan kayak kelas intensif untuk belajar Prancis kayak misalnya di IVI atau di beberapa lembaga seperti itu, pengen intensif kemudian pergi ke sini direct, jadi kayak umur 18 pergi ke sini. Tapi ada 1, 2, 3 hal terjadi di kehidupan, di orang tua juga. Jadi ya waktu itu kesana adalah uang yang tadinya harusnya buat pendidikan aku akhirnya menguap begitu saja. Akhirnya karena semua universitas udah tutup kayak Unpad kayak gitu-gitu ya, Unpad, UI, UPI, UGM, mungkin Brawijaya juga udah pada tutup juga. Jadinya aku itu random banget lewat, karena aku di Bandung, lewat ke namanya Jalan Cihamplas bagi yang tahu. Terus di sebelah kiri jalan itu ada namanya STBA, Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Nah di situ dia bilang ada jurusan Perancis, dan akhirnya aku masuk di situ. Dan sebenarnya aku tuh udah S1 dulu di Indonesia bahasa Perancis. Ya aku udah belajar 4 tahun bahasa Perancis gitu. Jadi udah lulus cum laude, etc. Kemudian kerja selama 1 tahun kurang gitu, 1 tahunan. Jadi aku kerja itu di semester 8 aku kuliah, kemudian 6 bulan lagi setelah lulus, kemudian aku kerja lagi setahun, kemudian cari jalan ke Perancis gitu. Jadi pas ke Perancisnya sih udah bisa bahasa Perancis. Tapi ya sayangnya gitu, waktu sambil nunggu cari jalan ke Perancis itu, aku tuh kerjanya malah di British Council gitu. Jadinya ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi waktu pas dapat kesempatan ke Perancis tuh jujur itu berdarah-darah sih ya nangisnya. Kayak karena tiba-tiba lupa semua konjugasi. Wala, etre, ale, kayak je, jale gitu kan, ngarang banget, pokoknya Tarsan banget. It was hard gitu, c'était hyper dur untuk datang ke sini, karena inget banget waktu lulus dari kuliah itu tuh aku tuh sama sekali nggak ngomong bahasa Perancis gitu. Jadi ngomong Perancis lagi deh setelah naik pesawat harus ke Perancis gitu. Jadi inget banget itu chaos banget. Jadi teman-teman mana benar maksudnya kayak Madam Uun juga bilang tadi, penting banget praktek, terutama itu praktikum itu untuk ngomong bahasa Perancis, karena jangan sampai kayak aku dulu bahasa Perancis jago dan cum laude sih gitu, bangga ya cum laude gitu. Hampir berapa tuh nilainya, aku nggak sampai nggak inget. Cum laude bangga banget gitu. Tapi pas disuruh ngomong
nggak ngerti gitu. Maksudnya kayak roaming gitu. Jadinya ya itu kayak itu berlangsung sekitar 3-4 bulan di awal di Prancis, tapi setelah itu sih sabar ya karena udah terbiasa. Karena di sini tuh benar-benar kayak mereka they don't speak French gitu. Il parle pas, no, they don't speak French. Il parle pas anglais. Mereka nggak ngomong bahasa Inggris. Jadi kayak mungkin ngomong juga kayak broken English gitu loh. Jadi kayak est-ce que vous parlez anglais? Oui, yes, yeah gitu. Jadi ngomongnya kayak no, you don't speak English gitu. Ini kayak tapi justru malah itu yang seru karena jadinya bikin kita apa namanya? Belajar Prancis jadi cepat gitu. Jadi panjang ngomongnya. Dari situ. Oke. Oke, kalau gitu langsung lanjut aja. Nah, ini nih pertanyaan yang pastinya dikepoin sama teman-teman yang lain nih. Kenapa sih Kak Deborah ini mulai bikin konten dalam bahasa Perancis? Oke. Jadi itu lucunya, inget banget, jadi aku tuh lulus kuliah S1 di Indonesia itu adalah tahun, wow, I feel old, je me sens vieille lah. Ini waktu tahun Juni tahun 2016. Kalian di mana tuh 2016 ya? 2016 Juni, kemudian aku kerja sampai Januari 2017. Kerja 2017. Nah, di tahun 2017 itu bos aku kan nanya di saat itu, dia bilang kayak kan nanya sama aku kayak, Dep, kamu mau kerja setahun lagi sama kita atau gimana? Karena bos aku tahu bahwa aku pengennya ke Perancis gitu. Tapi kan ya dana kan nggak ada ya, mau dari mana ke Perancis gitu, dananya nggak ada. Terus dia bilang akhirnya daripada kita kontrak setahun lagi, menurut dia baiknya kamu kejar mimpi kamu. Terus kayak oke, bentar, ini gue dipecat gitu, maksudnya kayak aku tuh kayak gitu. Ternyata aku tuh dipecat sama dosen, sama bos aku karena dia bilang kayak you have to chase your dream, dia bilang gitu. Terus kayak wow gitu. Tapi akhirnya dia kasih 1 week notice, itu Januari ya. Dia kasih waktu 1 bulan untuk buat aku bisa cari kerja lain nana. Nah, aku tuh waktu itu udah independen dari orang tua gitu. Jadi benar-benar hasil kerja aku tuh aku baru bayar kos dan seterusnya. Nah, setelah dikasih tahu sama di awal tahun sama bos, dibilang kayak ya kayaknya kamu resign aja gitu. Bingung tuh mau kerja apa coba kan gitu, mau kerja apa ya gitu. Nah, disitulah muncul tuh. Jadinya makanya sebenarnya kenapa konten itu adalah karena bakatku butuh, kalau orang Sundanya bilang mah, karena butuh ya, karena ini harus bayar kosan gitu. Waktu itu kosannya harganya 850.000 gitu, wow gitu. Gimana caranya? Akhirnya jadi aku tuh kerjaannya sebelum proses itu adalah jadi content creator, memang content creator juga. Jadi aku tuh jadi yang bikin apa namanya, konten buat, jadi ini tuh ada kayak dia startup gitu si perusahaannya, dia ngejual buku online, kemudian kita cuman kayak pegawai cuman 2 orang, terus dia bosnya, terus kayak aku kayak dari nol banget si follower Instagramnya sampai waktu itu berapa ya, 20.000 kalau nggak salah, kemudian jadinya income-nya jadi banyak, nana gitu. Dan aku pikir di situ bilang, kok gue bisa dalam tanda kutip ngebantu dia sosmed dia, kenapa gue nggak bisa tanda kutip promoin diri gue sendiri. Dan akhirnya dibikinlah Belajar Prancis gitu. Tadinya awalnya namanya bukan Belajar Prancis, tadinya tuh namanya tuh Belle Tutor gitu kan, Belle gitu kan, Belle Tutor Prancis gitu. Nggak kayak catchy banget. Akhirnya dipikir-pikir ganti deh kayaknya Belajar Prancis aja gitu. Jadi belajar terus underscore Prancis, karena waktu itu pengen disatuin tapi nggak bisa karena udah diambil namanya, tapi yang ngambil nama Belajar Prancisnya tuh nggak aktif juga gitu, dia kayak cuman ada gambar foto anaknya atau apa gitu, nggak tahu. Akhirnya jadi dari situ kenapa kontennya, karena waktu itu butuh gitu, bukan karena apa-apa ya, karena butuh untuk ngelesin. Jadi mikir ya udah kalau misalnya gue nggak bisa kerja lagi, aku nggak bisa kerja lagi, yaudah aku ngelesin aja gitu. Karena waktu itu sempat aku waktu skripsi aku tuh ngambilnya, kalian penasaran nggak aku skripsi apa? Ya aku waktu ngambil skripsinya tuh tentang bahasa, tentang grammar. Jadi aku itu ngambilnya, siapa tahu jadi jadi inspirasi buat teman-teman. Jadi aku tuh ngambilnya adalah tentang serial Friends, karena aku suka banget serial Friends itu. Karena kan si serial Friends itu kan sering suka di dubbing di semua bahasa, termasuk di bahasa Prancis. Jadi aku nge-analisis versi dubbingnya gitu. Tentang apakah maksudnya karena kan serial Friends itu kan dia tentang kehidupan sehari-hari, kemudian apakah grammar yang kita ada 16 grammar kan di bahasa Prancis ya, ada subjonctif, kondisionnel, nana gitu. Aku nganalisis itu, semoga aku benar nggak salah. Jadi aku mau analisa apakah si 16 grammar yang kita harus pelajarin untuk bisa bahasa Prancis itu apakah dipakai di kehidupan sehari-hari. Yang ternyata iya.
gitu. Jadi dari hasil skripsinya adalah iya terbukti. Itu jadi makanya kan kadang suka mikir nggak sih kayak kenapa sih kita harus belajar parfait madam gitu. Madam Un kenapa kita harus belajar parfait misalnya. Kenapa sih nyusahin gitu. Iya, tapi karena dipakai di sini guys gitu jadinya. Jadi dipakai gitu. Misalnya kayak kenapa sih subjonctif, kenapa sih kondisional, kenapa sih gitu ya plus ke parfait gitu. Berdarah-darah sih tapi percayalah di sini dipakai. Nah, itu jadinya aku dibuktikan dengan skripsi aku. Nah, wala dari situ kemudian pas aku udah lagi sidang, dosenku tuh waktu yang nyidang aku bilang kayak Dep, kamu apa namanya mempresentasikannya sangat baik. Kayak kamu nggak mau jadi guru aja, dia bilang gitu kayak aku kayak guru gitu. Ya gitu nggak mau lah ini guru. Nah, tapi karena tadi ya dipecat gitu jadinya apa nih kerjanya gitu. Udah jadi guru aja. Dari situ jadinya aku kayak apa namanya share-share kayak apa tuh namanya kayak posting-postingan. Awalnya kan malu ya untuk ngasih muka sendiri, jadi awalnya dari kayak cara baca, misalnya kayak gimana cara baca bonjour, kayak bonjour kayak gitu. Kemudian sebenarnya aku ada sharingnya sih, aku bikin PowerPoint sebenarnya, boleh aku share nggak supaya kalian bisa ngelihat awal muasalnya sih pembentukan apa namanya belajar Perancis. Ini supaya teman-teman apa namanya ke ini juga ya, apa Boleh, namanya boleh banget, Kak. apa tuh namanya tuh kan hilang kan bahasanya hilang tuh apa terinspirasi gitu. Wala, jadi di sini aku sempat bikin juga, wala di sini ya tuh ini judulnya, wala jadi ini salah satu yang foto yang aku suka banget, teman-teman bisa lihat share screen-nya di sini. Jadi ya di sebelah di sebelah kiri itu foto aku di foto entah di mana wallpaper mana, dan puji Tuhan gitu beberapa tahun kemudian akhirnya bisa foto di depan Evilnya sendiri. Aku berharap teman-teman kena ciprat ya, pasti kalian harus bisa foto sendiri di sana. C'est magnifique ke Paris gitu. Siapa yang nggak mau ke Paris? Siapa yang mau ke Paris? Siapa yang mau ke Paris? Ya gitu ya, ke Paris ya. Saya Ke juga Paris mau. kalau bisa jangan pas lagi spring atau awal-awal summer karena supaya nggak panas. Dan terutama di sini mataharinya kan dia terbenamnya kalau summer tuh di jam 10. Jadi kalian bisa explore Paris tuh wala sampai malam, seru banget. Jangan lupa pakai sepatu yang nyaman ya, jangan kayak aku di sini pakai boots, itu sakit kaki gitu. Jadi jangan, karena kamu harus naik turun metro itu tuh betis tuh sakit banget, tapi Paris apa namanya indah banget. Aku berharap kalian bisa datang lihat sendiri ya. Amin ya, amin semua. Amin. Amin, amin. Jadi di sini tuh lihat. Jadi ini belajar Prancis di awalnya kayak gini, belajar underscore Prancis, lihat masih levelnya masih 2000 lagi. Maaf, nggak bisa ngitung. 271. Malah di situ kemudian yang follow juga teman-teman aku juga dari apa namanya? Dari teman-teman ini aku paksa gitu kayak follow gitu. Maksudnya gitu ya tadi karena bakat kebutuh di sini. Kemudian jadi di awal-awal itu aku bikinnya apa tuh namanya? Kontennya kayak gini sih gitu. Jadi kayak misalnya gimana cara bilang we did, kita bilang on a réussi gitu. Kemudian aku ditulis di captionnya kayak on a réussi gitu. Terus aku kayak kasih cara bacanya gitu. Aku bikin hal-hal simpel kayak gini. Kemudian mulai apa namanya? Kemudian nanti jadi ada foto-fotonya dan seterusnya kayak gitu. Jadi yang mulai dari sini karena bakatku butuh itu ya, karena butuh. Tapi di postingan itu aku selipin kayak kalau mau les kontak ini gitu. Jadinya malah kalau mau les kontak nomor tersebut. Jadi waktu itu aku di Bandung ngelesinnya tuh masih ngelesin apa ya namanya? Ngelesinnya masih datang gitu, masih ketemu sama anaknya. Tapi setelah di tahun, kan aku udah di Perancis, jadi baru deh aku ngasih kelas online tuh di tahun 2020 ya, tahun lalu gitu, online malah situ. Semoga menjawab. Kemudian pertanyaannya lagi deh. Oke, ini buat teman-teman yang mau les bahasa Prancis bisa banget ya Kak ya dapat. Tapi lesnya aku sebenarnya cuman kalau buat ini ya, buat apa namanya kayak untuk mengkuatkan kalian punya basic grammar. Kalau kalian mau B2 itu aku arahin benar ke institusi yang emang ditunjuk sama kedutaan dalam tanda kutip ya, sini IVI gitu. Kalau sama aku bener kayak basic, karena aku nggak mau maruk kayak gitu semua niveau aku ambil, nggak gitu. Jadi biasanya sama aku tuh cuman kayak sebentar karena supaya nguatin basic aja sih sebenarnya gitu. Kayak kadang-kadang terutama juga sama buat ngomong kayak konversasi gitu, konversasi. Jadi beberapa kadang-kadang bener nggak sih kayak gini. Jadi kan teman-teman kan belajar Prancis di Indonesia dan ternyata sama kayak apa yang aku alamin setelah nyampe di Prancis tuh ternyata Prancisnya kok gini sih gitu. Jadi banyak banget yang tidak sesuai dengan apa, nggak sesuai dengan yang di buku. Misalnya yang paling parah waktu itu adalah yang aku baru tahu setelah nyampe di Prancis apa coba? Itu cara bilang
Jadi tuh U-nya Prancis sama U-nya Indonesia tuh beda ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngomong kayak tu, ya kayak tu mange gitu. Kamunya tu gitu. Aku tuh tu kayak orang Prancis tuh nggak ngerti kata tu, dia bilang gitu. Jadi aku tuh kayak prank gitu. 4 tahun belajar Prancis ternyata salah ya ngomongnya. Tuh comment batu gitu, comment batu. Kalau ngomongnya fatu lagi ngomongnya comment batu. Ya comment fatu. Kayak orang Prancis tuh kayak quoi gitu quoi. Oh, comment vas-tu? Dia gitu mainin gitu misalnya. Di situ saya merasa sedih ya. Atau misalnya kayak bunyi-bunyi F jadi V, V jadi F kayak gitu. Bunyi Z juga sama. Teman-teman jangan malas kayak aku dulu ya, kayak mikirnya orang Prancis pasti bisa nebak lah, misalnya misalnya aku ngomong mesong ya pasti mereka ngerti lah gitu. No, mesong gitu, kayak langsung renyut gitu kan, mesong, maison gitu deh. Malah tapi kalau misalnya Anggun, misalnya kalian nonton kayak Emily in Paris itu nggak kayak begitu ya. Pernah aku sekali sama pacar aku, dia bilang kamu yang beli ya sekarang, kayak ya gitu. Aku deg-degan ya, masih waktu tahun pertama tuh deg-degan tuh mau beli itu ya, baguette tuh. Jadinya lagi ngantri terus tiba-tiba ngeblank dong, kayak baguette apa unnya gitu. Di situ lah deg-degan tuh, apa unnya. Akhirnya pas udah di depan masnya gue bilang kayak misalnya bonjour gitu ya, bonjour, je voudrais un baguette s'il vous plaît. Terus dia kayak senyum aja. Terus akhirnya pas nyampe sama ke pacar aku lagi, aku bilang kayak, beb, kayak c'est un apa une baguette? Une baguette, iya gitu. Langsung gitu. Jadi itu seru banget. Kemudian ya makanya dari hal-hal kayak gitu yang bikin aku tuh jadinya ngonten gitu. Jadinya kayak karena banyak hal-hal yang kayak ya lucu, funny stuff yang aku pengen share di Belajar Prancis jadinya gitu. Voilà, itu mah. Semoga kalian jangan salah ya, une baguette ya, une, tolong. Jangan un baguette, un croissant. Anyway, lanjutin lagi. Oke. Berarti emang kayak hal-hal simpel, hal kecil kayak gitu, ternyata kita banyak yang salah ya, kayak kalau Ya, karena panik juga nggak sih, kayak ini ada mamangnya nih bahasa orang Prancis nih gitu misalnya. Itu dia wala. BTW tips dari aku, kalau misalnya kalian bingung, tiba-tiba lupa ngeblank kayak aku di suatu hari nanti kalian ke Prancis, misalnya ini apa une ya, beli 2 de. Jadi kalian nggak usah tahu, iya nggak sih? Iya benar. Beli 2 aja lah, de baguette gitu, de croissant. Kalau misalnya kalian ragu dia apa une ya misalnya, atau kayak botol minum apa dia une apa botol minum. Coba apa une? Coba, comment on dit botol minum en français? Allez, coba nyalain audionya. Jangan kayak kok jadi kayak ngeles ini. No. Seriusan. Kalau nggak tahu apa ya dia, un bouteille atau une bouteille, de bouteille. Kita belinya 2 aja. 2 aja daripada nanti dimarahin sama mamangnya ya. No. Di sini nggak kayak gitu. Ada mungkin, tapi aku selama 4 tahun di sini nggak pernah disemprot gitu ya, kayak gitu atau gitu. No. Cuma disenyumin aja, kayak ya kan kita double standar ya, bukan muka orang Prancis. Sabar. Gimana terus lanjutin, di Zuli aku ngomongnya jadinya kadang-kadang suka kemana-mana. Apa Kak, santai aja. Oke, mungkin bisa dilanjut. Ini ya pertanyaan berikutnya. Oh, oke. Dapat ide. Kayaknya tadi udah sekilas ya di dapat ide kontennya ya, terutama sih aku ngelihat dari kayak misalnya gambar-gambar dari Pinterest, kemudian kayak misalnya ada beberapa kan suka ada gambar misalnya sesuatu dalam bahasa Prancis, kemudian aku bikin terjemahannya dan cara bacanya. Kemudian juga ide-ide paling simpel tuh dari sehari-hari ya, dari sehari-hari misalnya kayak gimana cara bilang apa, bilang maaf, bilang permisi lah, bilang apa, karena itu yang paling sangat-sangat basic. Jadi memang larinya dari situ, tapi memang kalau terlalu diputer-puter di situ-situ lagi pasti bosan ya orang gitu. Jadi kalau ide konten, kalian tuh jadi menurut aku ya, sebelum bikin konten itu teman-teman memang benar pertanyaan yang tadi kamu bilang, itu tuh harus tahu dari kenapa harus bikin konten, apa yang mau di-sharing. Karena aku inget banget, jadi setelah aku bikin Belajar Prancis itu, terutama di tahun lalu, tiba-tiba mulai berjamur tuh yang namanya sama mirip. Belajar Prancis apalah. Maksudnya aku awalnya kesel ya gitu, kok dimirip-miripin sih, kok kayak di copy-copy gitu. Tapi udah mati, ya namanya tahun lalu juga kita lagi benar-benar lagi down-downnya pandemi, dan semua orang juga jadinya ya kerjaannya gimana ya. Aku awalnya kayak mikir udah positive thinking aja, meskipun orang-orang pada ngopi apa yang aku bikin, misalnya di Belajar Prancis. Karena aku inget banget akun aku yang Belajar Prancis itu kan aku bikinnya berarti di tahun 2017. Jadi di tahun 2017 itu belum ada account yang sharing tentang Belajar Prancis di Instagram.
Waktu itu kalau teman-teman, karena mungkin anak-anaknya udah pada 2000-an ya kalian ya, anak-anaknya udah lahirnya 2000-an. Jadi waktu itu aku di tahun 2000 berapa ya, 2012, waktu itu ingat banget zaman SMA. Zaman SMA itu di Twitter, masih ada main Twitter nggak teman-teman? Masih ada main Twitter? Jadi di Twitter itu zaman waktu aku masih di SMA tuh dia ada namanya akun namanya belajar Prancis, tapi satuin tulisnya belajar Prancis pakai Prancis bukan Perancis. Kemudian dia sering share itu sama tapi bentuknya di Twitter. Nah, aku bilang kan waktu mulai tahun 2013 itu kan mulai ada Instagram tuh. Di Instagram aku lihat dia belum ada bentuk di Instagram gitu. Mungkin di YouTube juga udah mulai ada beberapa. Cuman kalau aku bilang YouTube tuh salah satu apa namanya lebih apa namanya lebih susah sedikit karena kan dia apa namanya random ya, jadi bukan temen ngelihat gitu, jadi kayak kamu upload terus kamu doa aja siapa tahu ada yang nonton YouTube-mu gitu. Tapi waktu itu di Instagram nggak ada yang sharing, dan akhirnya aku bilang ya udah mumpung belum ada yang bikin di Instagram aku yang bikin gitu. Jadi aku ngambil kesempatannya. Jadi ya aku terinspirasi tadi dari misalnya dari postingan si yang di Twitter itu, jadi nggak aku kayak plug apa namanya copy paste ya, jadi jangan copycat juga, misalnya kayak kamu kasih touch kamu, dan kemudian itu kenapa kamu mau bikin konten juga, kayak jangan cuman gara-gara disuruh sama Madam Uun dibikin konten, tapi kamu sendiri harus tahu misalnya kamu pengen bikin konten karena kamu pengen misalnya apa ya karena belum ada tuh misalnya bikin konten tentang misalnya atau gitu, kayaknya yang orang-orang tuh selalu ngomongnya bikin konten tentang bonjour apa gitu, aku bikin kontennya yang lain deh gitu, dan tentang masak misalnya dalam bahasa Prancis, atau misalnya tentang traveling dalam bahasa Prancis, why not ya, do it gitu. Tapi yang pasti idenya tuh kalau bisa jangan terlalu copy plug gitu, karena kalau kamu ngopi terus dari orang lain ya kamu bakalan terus jadi yang terbelakang kan, selalu di belakang dari orang yang kamu copy gitu, karena you can, ada bahasa Inggrisnya, maaf kalau salah ya, dan kalau ngomongnya agak nggak bagus ya, kayak you can copy, kayak kamu bisa copy apa namanya kerjaan gue, tapi you cannot copy my creativity gitu. Malah creativity namun sih kayak ini mah kayak bahasa Prancis Inggris dicampur gitu ya, malah ya nggak bisa copy kreativitasnya, malah you can copy my work but you can copy otaknya kan yang bikin gitu. Jadi ide-ide bisa datang dari mana aja, misalnya ide-ide tuh bisa juga dari teman-teman datang misalnya mau bikin konten apa ya, dari yang misalnya kamu lihat, misalnya kamu nggak nemuin di Instagram, kamu nggak nemuin di YouTube, itu tuh coba kamu list. Jadi setiap kali menemu ada ide tuh nggak perlu langsung kamu eksekusi, tapi yang penting adalah bikin list, kayak di handphone misalnya kalian punya notes, list. Itu aku lakuin, bikin list misalnya kayak cara misalnya tadi apalah, kayak kalau dipikir gini jadi susah juga ya, misalnya cara bayar apa misalnya, atau cara beli apa gimana dalam bahasa Perancis. Dibikin list dulu, kemudian nanti kalian pikirin gimana kalian mau eksekusi misalnya gitu. Oke, berarti emang kayak dari hal-hal simple gitu bisa juga Karena itu biasanya repetisi sih, direpet lagi, jadi ya dari situ. Kemudian jangan lupa kalau ada ide tuh langsung ditulis, jangan mikir udah nanti aja deh gitu, nanti pasti lupa gitu. Aku tuh di notes aku tuh listnya banyak banget, cuman ya waktu untuk mengeksekusinya lagi belakangan lagi susah nyari waktunya gitu. Terus Ya, mungkin bisa dilanjut. Nah, Kemudian, gimana caranya kok bisa pede kalau misalnya lagi ngerekam konten gitu, Kak? Aduh, pede ya. Ini tapi jujur ini pengetahuan aja, teman-teman. Aku tuh ada tentang bahasa Prancis pede. Pede tuh kalau di bahasa apa tuh namanya? Di bahasa Prancis tuh artinya adalah homoseksual. Gitu. Jadi aku kaget kan, kalau kita mah pede ya, percaya diri gitu. Kalau di Prancis tuh pede itu kayak misalnya kayak cuek pede gitu, ile pede, artinya kayak ya he's gay gitu, maksudnya kayak ya gitu. Jadi banyak kayak hal-hal kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang tuh, nah itu kan bisa jadi ide tuh. Dan tadi bukan untuk apa-apa, cuman kan informasi ya nggak sih, kayak hal yang kayak oh gitu, misalnya kayak sama kayak misalnya kata kakak. Bagi yang belum tahu, kata kakak tuh adalah, tapi kalau di Prancis itu tulisannya CA, itu artinya adalah tinja ya. Malah jadi kayak misalnya aku bilang, kayak aku ngomong waktu aku mau ngenalin waktu itu pacar aku ke adik-adik aku, ke sepupu-sepupu aku bilang kayak jangan kalian manggil kakak ya, jadi kayak bukan kakak Deborah, kakak Edi gitu, karena kakak tuh artinya kakak shit gitu, jadinya kayak kalau kamu bilang kayak fair kakak artinya adalah pup gitu, jadinya kalau bilang je fais kakak artinya adalah saya pup gitu, maksudnya kayak gitu-gitu. Jadi masalahnya aku tuh pengen banget bikin konten, nah kayak gitu tuh teman-teman bisa terinspirasi kan, kayak iya ya gitu, belum ada yang share ya. Nah itu tuh di situ tuh bikin kontennya. Jadi kadang-kadang aku tuh pengen bikinnya, tapi ya itu kan kayak ya mager gitu. Bukan mager, maksudnya kayak moodnya, nanti kan mungkin kita akan bahas juga tentang gimana cara moodnya.
Cuman gitu, jadi PD-nya di sini sebentar aku akan tunjukin ke kalian. Misalnya waktu itu untuk bikin, sebentar aku akan share screen-nya lagi. Uplah. Di sini. Teman-teman udah lihat di sini? Vous voyez? Voilà, di sini aduh, kita gedein layarnya. Oke, jadi misalnya waktu itu bikin video ini nih. 3. Jadi ini tuh 2 video ini tuh aku bikinnya bersamaan. Itu jadinya kayak aku bikin dulu gimana cara nanya apa kabar, karena aku bikin cara jawabnya, tapi aku bikin video terpisah supaya nggak terlalu lama. Karena kalau misalnya lebih dari 30-40 menit, aku ulang. Ya biasanya kalau kamu lebih dari 30 atau 45 menit itu biasanya orang yang nonton bosannya nggak sih, kita gitu ya. Kalau misalnya lihat IGTV gitu, kalau kepanjangan teh bosan ya, udah ya lewat gitu. Itu salah satu saran dari aku, makanya kenapa memang kalau misalnya tadi Wadam lebih kayak YouTube atau tapi sekarang aku lihat kayak sekarang udah ada Reels juga ya, maksudnya untuk share. Mungkin kalau IG, kalau misalnya kalian udah punya banyak follower tanda kutip di mana tuh di Instagram, baru deh mungkin kalian bisa bikin ke YouTube, karena YouTube tuh lebih banyak apa ya namanya, kerjanya lebih serius gitu, lebih banyak waktunya harus dikorbankan. Ya menurut aku kalau misalnya kalian mau mulai, konsisten dulu dari bikin kayak IGTV atau Reels gitu. Atau Reels dulu, Reels kan kayak cuma 30 berapa menit ya? Karena 15-30 detik ya kalau nggak salah. Dari situ dulu kalian konsisten di situ dulu, baru setelah kalian udah terbiasa sama kamera misalnya, udah terbiasa, kalian udah tahu konten yang mau dibikin, barulah kalian pindah ke YouTube. Karena YouTube tuh aku sampai mikir kayak banyak banget yang minta kayak, Kak Dep, coba bikin YouTube dong, Nana. Itu ngeditnya pernah nyobain sendiri, itu mah sampai keringetan lah itu mah. Itu kayak misalnya, aduh gitu. Apalagi kalau teman-teman anaknya, mungkin kalau zodiaknya Leo, Aries tuh kan mereka sangat-sangat perfeksionis ya. Kalau teman-teman perfeksionis tuh pasti udah deh nggak jadilah, udah di-delete aja semua. Itu aku pernah banget. Makanya tuh pernah bikin, pertama kali bikin video buat YouTube, itu bikinnya kayak ada kali ya 5 jam. Diulang lagi gitu. Makanya aku bilang kayak udah deh gitu, bikin Instagram dulu. Makanya ini nih 2 video ini tuh aku sampai bikinnya di sini, ada behind the scene-nya nih. Voilà, keplay nggak nih kelihatan? Apalah. Tuh, ini tuh Suprimere Samong tuh ini aku hapus tuh, lihat tag-nya tuh banyak banget gitu. Jadi guys, ini aku inget banget aku karena mikir kenapa aku simpen ini ya gitu, simpen apa namanya si behind the scene-nya ini, si bloopers-nya, supaya untuk ya tadi ternyata buat dipakai hari ini untuk nunjukin bahwa ya untuk bikin video cuma 30 detik tuh lihat tuh bikinnya banyak banget gitu salahnya gitu, karena jadi belibet lah ngomongnya, atau misalnya tiba-tiba ada bunyi, kan kalau di Prancis nggak mungkin ada tukang sate ya gitu, maksudnya nggak ada tukang sate yang lewat, tapi kan kalau di Prancis misalnya ada aja lah berisik atau apa gitu. Jadi ya harus siap sih waktu, jadi harus banyak berkorban gitu ya di situ. Kemudian juga sama nanti kayak aku ada juga sama, meskipun ini juga sama nih, terakhir tuh juga sama, ini juga aku bikinnya banyak juga ya salahnya. Sekarang udah mulai agak sedikit salahnya misalnya, tapi masih banyak juga di sini gitu. Jadi makanya memang harus terbiasa sih gitu untuk apa namanya konten ya. Voilà, di situ. Oke, next selanjutnya itu ada ini sih. Kalau saya kakak lagi ngedit konten, itu sukanya pakai aplikasi apa? Oke, tadi sampai tentang PD. Pokoknya PD itu adalah tentang PD, tentang percaya diri, jangan PD ya. Karena di sini aku langsung keinginnya PD gitu. Percaya diri, untuk percaya diri itu yang pasti adalah teman-teman coba mulai dari Instastory. Bikin Instastory. Kemudian jadi karena itu tuh kadang-kadang suka awkward nggak sih, kayak kecuali kalau lagi sama teman-teman ya Instastory kayak terus kayak kita kan yang kayak gitu. Nah tapi coba bikin dari Instastory, misalnya kayak tadi, misalnya kayak yang kalian bilang kayak ngasih date muka sendiri, kemudian kalian coba ngasih kayak materi, misalnya kayak hari ini, misalnya aujourd'hui, misalnya je vais vous parler misalnya tentang cara bilang berapa dalam bahasa Prancis. Itu kalian coba dulu pakai Instastory, kemudian misalnya kayak 2-3 Instastory, kemudian kalian post gitu. Itu kan masih deg-degan ya nggak sih? Kayak ada yang pernah nggak coba gitu, kayak misalnya dari Instastory, kemudian gitu bikin introduction-nya kayak bonjour gitu, misalnya hari ini aku mau ngajarin kalian misalnya cara bilang berapa dalam bahasa Prancis. Jadi nggak harus kayak langsung reels gitu atau Instagram video gitu, dari story dulu. Kan pasti kan teman-teman kan yang story mungkin ada yang nontonnya misalnya ada 200, 300 kan,
Dari situ kan pasti kan deg-degan ya, bener nggak ya ngomongnya gitu. Nah, latihan dari situ dulu. Kalau misalnya udah pede, udah mulai ada orang udah ada apa ya feedback, baru deh misalnya kalian save Instastory terus kalian upload di Instagram. Ngerti nggak maksudnya? Jadi jangan langsung kayak aku pengen langsung yang rekaman 1 jam gitu. Susah ya. Dari yang kecil dulu. Instastory dulu, pede dulu di Instastory dengan kalian nunjukin muka kalian, dan jangan lupa teman-teman, banyak yang aku lihat itu misalnya orang-orang suka Instastory ngomong tapi suka nggak ada tulisannya gitu. Jadi misalnya udah muka dia aja. Kadang-kadang kan ya kita kan suka malas ya untuk apa namanya ngegedein volumenya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin, kalau misalnya aku pribadi kalau misalnya bikin Instastory itu aku suka tulis lagi apa yang aku omongin gitu. Karena waktu itu aku di Belajar Prancis itu ada beberapa yang memang yang ini yang tuli ya gitu. Ada beberapa followerku yang tuli. Aku sampai tersentuh gitu loh, kayak iya boleh nggak dibikin tulisannya karena saya tuli gitu. Wow, oke. Jadi dia belajar dari mulut aku gitu tuh, sampai dia mau les juga bilang kayak, tapi kalau les bentar ya deh ya, aku mikir dulu soalnya gitu, karena kalau les agak beda. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman lagi mau Instastory terutama tentang materi Prancis misalnya gitu, jangan lupa ditulis apa namanya lagi apa yang kalian ngomong. Jadi nggak harus kayak titik koma ya tulis, tapi dari situ dulu latihannya. Kemudian kok udah pede, udah misalnya kalian lihat kayak udah oke nih gitu, tapi jangan terlalu banyak filter juga. Kemudian nanti di save Instastory-nya, terus kalian bisa upload ke Insta video Reels, baru deh nanti bisa ke YouTube misalnya lebih pede gitu. Dari situ dulu, dari pede, karena mulai dari yang kecil dulu, karena susah ya, karena mungkin kita mikir waduh rambutnya lah nanti ada apalah gitu. Coba aja, just do it. Karena kalau terlalu dipikir-pikirin dulu harus kayak ke salon dulu ya, jadi lama besoknya baru bikinnya gitu. Jadi no do it, rapi misalnya cahaya apa dari jendela, do it dari Instastory dulu. Jangan lupa tag misalnya, tag dosennya misalnya, madam bener nggak itu ngomongnya gitu, atau kalian send Instastory send dulu ke dosen, bener nggak ngomongnya misalnya, bener baru upload misalnya. Jadi uploadnya dari yang cycle kecil dulu, besar gitu. Oke, boleh Kak tipsnya? Yes. Untuk yang selanjutnya itu apa ya? Pas ngedit konten itu Kak Deborah Iya, sukanya tadi pakai ngedit kontennya pakai apa? Jadi aku pribadi itu sebentar pakainya, aku yang share screen-nya sedikit. Oke. Jadi aku anaknya anti ribet ya, sangat-sangat malas untuk ribet jadinya, karena aku pikir aku anaknya juga sangat tidak begitu apa namanya nerd atau geek gitu yang kayak harus pakai aplikasi Adobe apa gitu. Aduh, aku mah pengennya yang bisa pakai HP jadi gitu misalnya. Jadi waktu itu aku inget banget pertama kali ngonten itu pakai Samsung S7 gitu. Jadi maksudnya kayak ada yang bilang kayaknya harus pakai iPhone deh. Enggak kok, bisa pakai HP aja, bisa apa aja. Tapi yang penting itu pencahayaan sih. Jadi jangan misalnya teman-teman nanti bikin kontennya pas udah mau deket maghrib misalnya, ya kan nantinya jadi beda ya apa namanya warna mukanya dan seterusnya. Ya kalau dari aku pribadi sih mungkin teman untuk ngedit, aku biasanya dari TikTok langsung, dari TikToknya langsung ngedit, apa namanya bikin kontennya. InShot pasti teman-teman juga tahu, kata InShot itu gratis juga. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau akses apa yang satu yang premium atau mungkin kalian bisa harus beli. Cuman kalau aku pribadi sampai sekarang sih pakai gratis aja ya. Yang gratis aja udah bisa gitu, malah gratis. Jadi dia benar-benar ngedit di handphonenya gitu. Jadi itu bisa misalnya buat motong, misalnya ada motong kayak sama juga nanti pas kalian lagi bikin konten misalnya di video gitu, jangan ada 2 cara. Antara kalian bikin kontennya adalah dipotong-potong gitu, misalnya kayak bagian 1, bagian 2, bagian 3, atau yang kedua adalah bikinnya dipanjangin aja nggak apa-apa. Jadi misalnya kalau kalian salah, misalnya kalian bilang bonjour, hari ini aku mau ngajarin kamu, terus tiba-tiba ngeblank, itu juga jangan dimatiin apa namanya videonya. Nafas, tenangin, ulangi lagi, bonjour, jadi hari ini aku mau ngajarin kalian gimana cara untuk bilang kan salah kan, nafas, jangan dimatiin karena kan nanti kalian matiin, maju lagi, matiin, itu udah keringetan ya, akhirnya rambut aku gondrong lagi, aduh, itu mau jadi emosi, udah jadi kan udahlah besok aja gitu, nggak dibikin besoknya teh gitu. Jadi malah kalau bisa tadi dipecah, atau menurut aku sih jangan dibiarin aja kamera di tripod kayak gitu, terus kamu bilang bonjour, jadi hari ini aku mau ngajarin kalian gimana cara bilang berapa atau nanya harga dalam bahasa Prancis. Stop, itu disimpan. Kemudian di save, kemudian kalian bikin video lagi. Misalnya kayak, oke, yang pertama kalian bisa bilang misalnya c'est combien, misalnya c'est combien, gitu. Kalau misalnya kalian nggak bisa 2 poin, 1 poin dulu, pause lagi. Yang kedua apa misalnya, gitu. Nah itu tuh
dengan InShot itu tuh bagus banget karena dia bisa motongin ininya, nanti aku tunjukin sedikit, motongin si videonya, jadi tinggal disatuin sama dia. Terus bisa kalian nambahin musik juga di belakangnya juga, seru juga. Kemudian ada kata fonto tuh biasanya aku pakai buat kalau misalnya aku lagi nggak begitu ada semangat untuk nunjukin muka aku kayak sekarang ini. Jadi aku pakainya buat ini, buat bikin kayak ini nih, kayak postingan kayak gini. Malah misalnya, jadi dia fontnya banyak banget, jadi teman-teman juga bisa kalian memilih font yang kalian suka. Misalnya kalau aku fontnya emang rada-rada yang suka yang begini-begini. Kemudian sebentar, mana ya, ini tadi konten dari mana, idenya, PD-nya begitu. Ini belajar Prancis video. Jadi sama juga teman-teman kalau bisa kalian bikin hashtag juga, jadi di mana hashtag yang kalian bisa kalau diklik tuh jadi oh ini semua video gitu, atau kalau misalnya ini audio semua gitu misalnya. Kemudian ya aku ngeditnya biasanya langsung dari TikTok karena TikTok juga udah ada minuternya, dia udah bisa gitu. Terus warna-warnanya juga jelas. Kemudian kalau ini dia coba aku play ya. Tuh kan aku pakai InShot di sini. Tuh aku tinggal masukin videonya. Teman-teman siapa nih yang udah ganti settingan handphonenya pakai bahasa Prancis nih? Yang belum harus ganti ya. Kan di jurusan Prancis aku tuh ganti settingan handphone aku tuh setelah nyampe di Prancisnya telat banget. Jadi coba teman-teman ya, jangan lupa tuh jadi diganti settingan handphonenya. Kalau bisa juga laptopnya kalau diganti, tapi kalau laptop susah, handphone dulu nih. Aku soalnya settingannya udah pakai bahasa Prancis. Ini new. Kemudian tuh kayak misalnya ini tuh aku tuh jadinya aku nggak masukin audionya. Jadi misalnya aku bikin film dulu nih waktu zaman masih ada poninya. Jadi waktu itu aku bikin film dulu. Kemudian aku tulis judulnya. Ini aku ala kadarnya dulu ya. Misalnya mah serius gitu. Wala, terus tuh ditaruhin di situ. Tuh kan di sini lihat ada warna hijau di bawahnya. Terus kalian bisa geserin ke depan. Misalnya kayak gitu. Digeser-geser kayak gitu, dipasin sama bibirnya. Kemudian wala. Kemudian misalnya tuh ini ada aku lagi jelasin gimana cara subjek dalam bahasa Prancis. Misalnya gimana cara untuk bilang saya, kamu ngomongnya je gitu. Bisa juga kamu nggak bisa langsung kayak nggak harus kayak saya kemudian je, atau misalnya kayak saya je kemudian kamunya nanti di menit berikutnya, di detik berikutnya gitu, supaya lebih misalnya warnanya bisa diganti-ganti. Terus tapi juga jangan kayak setiap kali diganti ya, kayak ada satu hijau, satu biru, satu ungu gitu, jangan sakit mata ya. Gitu. Semakin yang simple aja, yang besar terbaca, udah gitu. Jadi jangan pakai bintang-bintang gitu. Aduh, pusing gitu jadi nantinya. Jadi banyak yang dilihat, pusing gitu. Terutama kan ini kan kalian mau ngajar, kalian mau sharing tentang belajar Prancis. Yang mereka lihat kan adalah gimana ngomong kayak tadi, misalnya kayak tu, bukan tu. Biasanya kalian kasih contoh yang salahnya, tu, yang benar adalah tu. Terus nanti kalian bisa tambahin tulisan di sininya. Gitu. Jadi yang penting adalah benar-benar harus kasih tulisan, jangan cuma kayak video udah jebret aja gitu. Karena orang-orang kadang-kadang malas nyalain audio. Nah, terus kemudian di sini juga ditambahin. Kalau nanti di sini juga ada stiker, aku bisa jarang pakai stiker, ada kata musik, kalian bisa tambahin musik seperti itu. Kemudian mana di sini. Nah, ini untuk belajar Prancis audio juga sama. Kalau ada teman-teman malu deh Bu, kalau misalnya langsung misalnya Bu guru ya. Misalnya ada murid-murid aku manggilnya aku Bu guru. Ya, misalnya malu deh Kak, misalnya kalau langsung video gitu. Aku mau dari suara dulu gitu kan. Jadi agak misterius gitu boleh. Kalau pakai audio, aku sebutnya belajar Prancis audio, sama gampang dari fonto juga namanya, kemudian kasih InShot. Jadi seperti di sini di audionya, videonya. Tuh, jadi aku masukin di sini, kemudian kamu pilih plan image di sini. Misalnya terus kalian harus ini ya, nentuin misalnya kalian maunya Instagram kamu maunya apa, misalnya monokrom lah, atau jadi warnanya kalau bisa sama, jangan satu kuning satu hijau gitu, satu monokrom gitu, jadi sakit mata nantinya. Misalnya aku senangnya warna-warnanya agak kayak gini, nggak terlalu ngejreng gitu. Kemudian aku pilih di sini misalnya tuh, pilih, kemudian aku save, terus aku tambahin teksnya misalnya. Di sini aku contoh aja, misalnya aku mau jelasin misalnya gimana cara ngomong bonjour, bonsoir, bonne nuit. Kemudian aku atur-atur gedenya supaya cukup besar kelihatannya. Jadi kalau misalnya kamu orang lain buka Instagram kamu, tinggal klik kelihatan oh ini dia orang mau ngomong bonjour gitu. Terus juga ada tadi beberapa fontnya seperti itu. Terus jangan lupa kalian kasih nama Instagram kalian. Kalau bisa juga sama teman-teman, jangan terlalu yang susah-susah ya nama-namanya. Yang kira-kira yang bisa orang cepat carinya gitu. Voilà. Kemudian nanti di save di sini, aku bisa save image atau save sebagai PNG, terus kamu masuk ke InShot.
Di InShot kamu tambahin, terus di sini kamu klik namanya, di sini ada music. Kamu bisa atur dulu apa namanya visi rasionya, seperti biasa buat Instagram kotak. Kamu panjangin sedikit durasinya karena kan pasti nggak mungkin cuma 3 detik ngomong bonjour, bonsoir, bonne nuit. Kamu rekam deh suaranya di sini kayak bonjour, bonjour gitu. Kemudian bonsoir, bonsoir, kemudian bonne nuit, misalnya gitu 2 kali. Kemudian supaya nggak krik banget, kamu tambahin musik di sini. Kamu bisa tambahin di sini ada kata piste, tambahin musik, tapi usahain jangan keras-keras banget ya gitu. Jadi nanti orang nggak dengar lagi kamu ngomong apa gitu. Pilihlah musiknya, jangan, kalau bisa jangan ada yang suaranya apa, jangan ada lagunya ya. Jangan lagu BTS misalnya, kan bahasa Prancis ya gitu. Maksudnya jangan juga pokoknya musik-musik yang adem gitu maksudnya, malah yang bisa jadi kayak menemani lah suara kalian gitu. Terus kalian jangan lupa juga musiknya kalian turunin suara, apa namanya, volumenya, suara kaliannya kalian tinggiin gitu. Jadi benar-benar menurut aku sih mulai dari yang simple dulu. Dari simple yang kalian bisa. Misalnya kalian jangan bilang kayak, misalnya kan ya gampang sekarang kan kreator sekarang kamera HP-nya udah iPhone gitu. Dulu juga HP-nya mah nggak iPhone gitu maksudnya, tapi mulai dari yang kalian punya, nggak harus, karena kan pasti gitu ya kita mikir kayak harus yang kamera yang bagus dulu. No. Gitu. Yang penting simple, pencahayaan bagus, suara jelas, kalau bisa di kamar mandi. Jadi supaya nanti kalau ada yang tukang cilok, tulang apa, aduh kangen cilok ya, udah berapa tahun, ribu lamanya nggak makan cilok atau lidi atau apa gitu, martabak, gitu. Walah, maaf ya, terganggu, kangen Indonesia udah 2 tahun, udah 2 tahun nggak pulang. Jadinya itu, kalau bisa di kamar mandi juga, terus kayak background juga sama. Jangan misalnya di belakangnya kayak wah banyak lipetan yang belum dilipet gitu, yang rapi gitu maksudnya. Di situ jadi benar-benar nggak ribet. Benar-benar aku pakai cuma benar di sini TikTok, InShot, foto sama Instagram gitu. Karena InShot juga kamu bisa pakai buat misalnya buat buat YouTube juga bisa, tapi berarti kamu harus set handphone kamu tuh si kameranya benar-benar yang kayak yang paling apa namanya? Yang paling atas apa namanya si apa sih namanya, kualitasnya, kualitinya, voilà, très bien. Jadi kayak di sini misalnya, ini sebenarnya bukan contoh yang baik juga, bukan contoh yang baik, maksudnya kayak aku udah lama juga nge-share YouTube aku. Jadi di sini ini aku udah punya apa YouTube belajar Prancis video namanya, bukan video ya, hanya video pakai v. Ini ada lumayan, ada 197 waktu itu kan aku bikin giveaway waktu itu, sama aku bikinnya mungkin yang bikin orang dulu sempat banyak follow aku tuh karena aku bikin dulu sama apa namanya, sama calon suami aku waktu itu. Gitu, bikin misalnya kayak gimana cara bilang waktu itu Ramadan, puasa ya, jadi orang-orang nonton juga cara apa ngebandingin alfabetnya bahasa Prancis sama bahasa Indonesia. Kemudian kayak gini nih yang ini aku tuh ininya apa namanya, bikinnya pakai ini sih, pakai handphone gitu, pakai handphone, terus kemudian dieditnya pakai InShot gitu. Tapi jangan lupa aja sih apa namanya, kalian ya iklan deh. Apa namanya, bikin apa namanya, formatnya jangan lurus ya, pasti miring gitu. Potret layout, oh ya itu, maaf ya. Nah ini juga nih sama, itu kan dia terang gitu, kemudian tulisannya di sini, sebelah kiri kayak gitu. Terus kemudian jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat, yang penting terangnya itu dan jangan ada suara di situ. Malah ini contoh-contohnya. Lumayan 2.000 yang nonton. Ini kan kayaknya interesting ya, cara bilang benci, gimana cara bilang suka gitu dan seterusnya. Voilà, di situ aja. Ini sebenarnya editnya itu benar-benar tadi pakai InShot yang tadi. Tapi kan bedanya tadi si fontnya aku ganti lah, jadinya lebih gendut-gendut gini gitu. Terus kasih kata emoji sedikit. Jadi simple aja, warnanya sama. Kemudian jangan lupa kasih data kamu siapa dan harus follow ke siapa. Gitu aja. Oke, sip. Oke, next abis itu ada hal yang paling penting saat kakak bikin konten, terus ada mood tertentu nggak kak? Kayak misalnya pas mau bikin konten tuh harus yang moodnya lagi bagus atau kayak random aja gitu, lagi pingin terus langsung bikin gitu. Terutama kalau misalnya buat cowok-cowok sih menurut aku kalian enak ya, cowok-cowok kayak tinggal cuci muka terus kayak udah gitu, pakai baju fresh t-shirt gitu, lampu udah. Jadi cewek-cewek kan kayak pasti kan ribet ya, agak ribet ya buat teman-teman yang berkerudung gitu kan, pasti yang harus matching dulu, mukanya jangan kayak baru bangun tidur kayak jebret gitu kan. Jadi menurut aku yang paling susah dari konten itu adalah untuk kayak kita bilang ke diri sendiri kayak gue udah oke kok gitu, gue udah kamera ready kok gitu. Jadi kayak jangan overlook juga, nggak usah kayak pakai foundation 5 lapis gitu. Moodnya pastinya adalah harus kayak disiapin dari malamnya sih, buat aku kayak harus siapin kayak tahu bahwa hari ini tuh gue mau konten.
tergantung lagi kembali lagi ke kalian punya apa namanya punya cara kerja. Kalau aku pribadi aku selalu siapin dari sebelumnya, at least atasannya gitu, kayak rambutnya mau diapain, rambutnya mau diikat, mau dilurusin gitu kan, karena jangan sampai nanti misalnya atau kalau kaliannya tipenya anaknya last minute atau suka kesambet tiba-tiba dan bikin konten bisa sih ya silahkan ya gitu. Kalau aku tipenya kayak harus siap dulu, terutama harus tahu apa yang mau diomongin. Jadi nanti pas nonton itu pertama kan tadi aku bilang kalian tiba-tiba lagi random, kok nggak ada pernah orang ya misalnya ngebahas tentang misalnya novel-novel Prancis yang harus dibaca misalnya gitu, atau misalnya YouTube Prancis yang lucu, misalnya stand up orang apa stand up komedi Prancis yang bagus misalnya. Nah kalian terus idenya bayangin kalian mau ngomong apa misalnya kayak misalnya oke, gue bakalan ngomong di awal video gue tuh gue bakalan ngomong misalnya salut gitu, misalnya kayak salut, hari ini aku akan share misalnya 5 atau 3 orang stand up komedi Prancis yang kalian harus tahu, yang kalian harus tonton. Itu tuh kalau bisa bahkan ngomongnya pun kalian tuh disiapin. Jangan pas udah kamera nyala kalian ngomong apa ya belibet ngomongnya jadi. Sekarang Kadebra mah udah ya lumayan karena gitu-gitu lagi ngomongnya ya misalnya. Tapi kalau bisa disiapin dulu di apa namanya kalau bikin sinetron mah ada ininya dulu ya, ada skripnya dulu. Supaya kalian tahu pas lagi mau apa namanya mau video tuh mau ngomong apa gitu. Kemudian kayak misalnya hari ini aku mau share misalnya 3 stand up comedy Prancis yang harus nonton. Misalnya pertama misalnya Norman V. De Video, itu true story ya, Norman itu dia lucu banget, namanya Norman V. De Video gitu misalnya. Terus kayak nomor 2 siapa, jadi kalian udah bayangin dulu, jadi kalau misalnya nanti videonya kayak apa kemudian baru eksekusi. Jadi kalau moodnya kalau buat aku pribadi nggak bisa dadakan gitu, kecuali kalau misalnya kalian mau postnya di Instastory. Instastory kan yang penting ya jangan masih ada belekan gitu ya, maksudnya jangan bangun tidur banget gitu baru share. Jadi harus tertentunya adalah siap gitu, mau ngomong apa supaya jadinya takutnya nanti salah lah misalnya, nggak pede kayak gitu. Gimana? Oke, sekarang kan juga udah ada banyak filter ya kan Kak di Instagram, jadi Ya jadi ini gampang kayak banget gitu. jerawat-jerawat ya gitu. Udah langsung mulus. Mata-mata panda, yes. Oke, Oke. selanjutnya mungkin langsung ke yang bagaimana cara Kak Deborah ini membagi waktu antara bikin konten sama pekerjaan sehari-hari gitu. Oke, jadi konten sama balik lagi ke tadi sebentar aku mau coba share ke teman-teman itu misalnya oke, sebentar. Jadi untuk bagi waktu tuh sama teman-teman, apalagi kalau kalian banyak banyak tugas kayak gitu, balik lagi harus nyediain waktunya adalah misalnya kalian, kalau aku sih pribadi nggak tahu teman-teman apakah suka pakai Google Calendar kayak gitu, buat apa sih namanya bahasa Indonesianya, mengatur jadwalnya kayak gitu. Nah itu tuh harus di plan, misalnya kayak kamu bilang minggu ini aku pengen konten misalnya di hari dimana aku nggak banyak terlalu kuliah misalnya gitu. Itu tuh yang penting adalah kalian persiapan ya gitu tadi, persiapan. Kemudian kalau bisa pas konten itu jangan cuma bikin buat 1 konten doang, bikin 3, 4, 5 kalau bisa. Dan kemudian siapin bajunya juga, misalnya atasnya untuk 2 konten pertama bajunya biru, 2 konten berikutnya baju merah gitu. Terus nanti kalian selang-seling kayak gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya mungkin batching ya, di stok gitu. Kemudian nanti kalian uploadnya petit gitu, sedikit hari ini. Terus kalian juga jangan coba, yang paling penting juga adalah konsisten. Jadi misalnya jangan langsung kayak aku pengen konten setiap hari gitu, walah setiap hari konten gitu, itu habis nanti idenya. Jadi misalnya mulai dari seminggu sekali, tapi selalu di jam yang sama, di hari yang sama. Itu tuh jujur susah, itu yang paling simpel tapi yang susah banget. Aku aja sampai hari ini masih kayak ya karena belakangan ini lagi banyak yang terjadi dari ngajar dan master juga, kemudian dikasih kepercayaan sama teman-teman untuk mengisi acara. Jujur itu tuh satu yang paling susah untuk konsisten. Untuk bilang kayak per hari ini gue pengen setiap hari Minggu misalnya upload gitu. Padahal uploadnya jangan langsung yang 5 jam ya, kayak dari 30 detik video aja misalnya. Itu yang paling susah. Jadi yang paling penting adalah tadi preparation juga tadi, prepare mau hari apa uploadnya, jamnya berapa. Kemudian kalau bisa juga kalian sesama content creator, ceritanya kalian coba saling share ya di story teman-teman, misalnya kayak saling share gitu. Jadi kan share di story kan kayaknya nggak mahal ya, kayak gratis sih, kayaknya cuma kayak 2 detik bisa gitu. Malah coba saling sharing di situ. Jadi harus solid. Buat aku sih di situ.
Voilà. Berarti dikit-dikit ya Kak kalau ngepost itu, jadi Hmm. nggak harus langsung semuanya dipost gitu. Iya, jangan habis nanti Aja gitu. idenya. Iya, udah mau nyari idenya susah, terus pas udah ada ide di post semua gitu. Jadi jangan, Bener banget. pelan-pelan guys. Jadi kan ini biar yang follow kan penasaran gitu. Mau upload apa lagi ya gitu. Atau misalnya di akhir video misalkan, jadi benar-benar mulai dari 15 detik teman-teman ya. Saran dari aku, mulai dari 15 detik ke 30 detik, ke 45, ke semenit, baru deh nanti masuk ke YouTube gitu. Jadi latihan dari kecil. Dari kecil, pede nih, gini. Voilà. Kemudian ya tadi juga sama, misalnya 15 detik itu, dalam 15 detik kalau misalnya teman-teman ada follow TikTok aku tuh yang lama-lama benar kayak cara misalnya bilang lapar dalam bahasa, misalnya 3 cara bilang lapar dalam bahasa Prancis, itu tuh bisa keisi dalam 15 detik ya. Misalnya kayak 3 cara bilang lapar dalam bahasa Prancis. Pertama, j'ai faim. Kedua, j'ai la dalle. Ketiga, misalnya j'ai trop faim, misalnya gitu. Itu 15 detik tuh. Malah, tapi itu bisa ngetiknya bisa 50 kali ya kadang-kadang gitu. Karena kan 15 detik harus cepet gitu ngomongnya. Kemudian nanti misalnya kalau yang 30 detik misalnya kamu bilang gimana cara misalnya bilang lapar dan haus dalam bahasa Prancis gitu. Kalian bikinnya lapar dulu, kemudian kalian bikinnya haus. Terus nanti yang 45 detik misalnya kalian bikin misalnya cara-cara misalnya kayak cara baca tentang makanan-makanan dalam bahasa Prancis, misalnya cara baca misalnya croissant, misalnya pain au chocolat gitu. Itu kan 40 detik tuh. Karena kita tuh generasi yang sangat cepet gitu. Kalau kalian bikin, menurut aku ya, kalau kalian bikin videonya di atas 3 menit tuh udah cukup lama. Karena aku sama nggak sih teman-teman ya, kalau ngeliat video lama teh malas nggak sih? Ya kecuali kalau cerita tentang gosip siapa gitu, misalnya kayak yang lagi happening gitu, siapa itu yang kemarin nggak karantina misalnya, atau yang sedih banget yang kemarin yang baru meninggal misalnya, itu kan kita kan penasaran ya gitu kan, nonton aja gitu meskipun nggak penting juga gitu kan. Maksudnya kan kalau udah hot mah mau 50 menit juga tonton, misalnya kayak siapa tuh namanya, aku tuh guilty pleasure aku tuh nonton di itu ya, Close the Door. Jadi Corbusier tuh, itu tempat aku tahu tentang apa yang terjadi di Indonesia gitu ya. 1 jam juga ditonton gitu ya, tapi dicepetin misalnya, karena kan di Instagram kan nggak bisa dicepetin ya apa namanya videonya. Jadi jangan langsung yang kayak harus 10 menit gitu, karena nggak ada yang nonton teman-teman, serius. Gitu, jadi dari yang pendek kemudian tapi konsisten di situ. Oke, makasih banget Kak tipsnya. Terus next langsung aja, selama ini kan Kak Debra udah banyak nih bikin konten, ngelesin dan lain-lain. Nah, secara garis besar gitu gimana sih respon dari teman-teman Kakak atau lingkungan sekitar Kakak terhadap konten-konten yang udah dibuat? Oke, itu puji Tuhan ya, memang saat kita konsisten tuh makin lama tuh orangnya, mungkin awal orang mungkin akan ngecibir kita ya, kayak misalnya mungkin kadang kesel nggak sih teman-teman, kayak kadang-kadang orang yang justru malah nggak kenal sama kita malah kayak ngedukung kita ya, justru malah orang yang deket sama kita kadang-kadang kayak apa sih lo gitu, naon sih gitu, apa sih emang bisa gitu sih gitu, emang bener yang lo ajarin gitu. Itu jujur sakit ya gitu, kayak aku juga sama, baru bener-bener bikin konten tuh setelah di Prancis. Kenapa? Karena mikir kan gue udah di Prancis coy, berarti udah bener tuh yang gue omongin gitu misalnya ya. Karena waktu saat masih di Indonesia jujur berat, karena mikir kayak orang kan jadi ragu ya, yang diajarin bener nggak sih sebenarnya gitu ya kan. Kayak makanya aku jujur banget kan, waktu masih di Indonesia kan aku kan ngajar tuh ya, ada sekitar 80 anak. Kalau misalnya aku bisa bilang tuh, aku mau bilang maaf ke anak-anak aku yang 80 anak tersebut, karena beberapa banyak yang sesat. Misalnya kayak ngomong cu, aku tuh nggak ngajarin mereka ngomongnya cu, aku ngomongnya tuh gitu kan, ya maaf ya murid-muridku gitu. Maksudnya wala, jadi benar-benar baru dapat apa namanya PD itu setelah di Prancis. Tapi teman-teman jangan nunggu setelah di Prancis ya teman-teman. Menurut aku sih pasti ya, kalau misalnya teman-teman bisa deket sama dosen atau sama teman-teman yang deket, kalian bisa saling evaluasi. Misalnya gue mau bikin konten ini nih, coba lihat deh menurut lu apa yang kurang gitu. Itu memang susah karena lebih banyak orang yang mencibir, lalu kayak ih apa sih gitu, apa sih sosokan banget gitu kan gitu ya. Karena kesel ya, mau bikin sesuatu tuh takut dihina gitu ya, jadi netizen gitu. Tapi yang pasti adalah sebelum bikin konten tadi kalian harus tahu dulu kenapa pengen bikin konten. Jangan cuma gara-gara disuruh sama Madam Gun ya, karena tugas gitu. Jangan cuma sampai di situ, tapi karena harus punya karena misalnya aku pengen misalnya apa gitu. Jadi meskipun nanti ada teman-teman yang negatif, ya udah nggak apa-apa, jangan dengerin dulu, karena nanti juga akan ada buahnya sendiri. Makanya kayak teman aku di sini, dia bilang tuh Kak, video aku ada di net, jadi di apa namanya, diputar ulang di Net TV. Itu kayak Net TV, wow, oke. Akhirnya diliatin sama dia, akhirnya direkamin sama dia gitu. Jadi salah satu jadinya awalnya kayak
oh gitu, Deborah bikin konten, tapi setelah akhirnya masuk TV kan bangga juga temennya gitu. Kalau itu terus kemudian misalnya waktu itu jadi ada influencer juga, jadi beberapa influencer waktu kemarin lockdown tuh banyak yang kontak aku juga, misalnya kayak tapi mereka bayar ya, mereka bayar untuk kelas gitu. Dan akhirnya aku dapat apa namanya? Endorse gratis, bukan endorse gratis, misalnya bukan endorse namanya, tapi apa namanya, dipromoin gratis sama mereka gitu. Jadi ya dari mau gimana pun teman-teman apa namanya hasil kerja kalian itu nggak akan sia-sia, tapi itu asalnya konsisten gitu. Jadi kalau misalnya ada misalnya likes-nya nggak banyak, nggak apa-apa, lanjutin aja. Terus jangan lupa pakai hashtag juga gitu. Tapi jangan dibombardir hashtag misalnya kayak like for like, follow for follow gitu. udah nggak zamannya gitu. Likes hashtagnya yang sesuai dengan ya konten kalian misalnya kayak gitu. Voilà. Jadi responnya sih awalnya meskipun sama, aku juga ngalamin kayak oh Deborah ngajar sekarang, oh Deborah bikin konten gitu. Itu sakit sih ya di awal, kayak apa ya, di pandang sebelah mata gitu kayaknya, oh ngajar, oh ngelesin sekarang gitu. Tapi ya kan aku tahu memang aku suka ngajar, aku tahu apa yang aku sharing itu pasti berguna buat teman-teman yang memang misalnya belum, ya kan itu kan apa yang aku share di sosial media kan gratis ya. Karena kan aku tahu nggak semua orang bisa afford aku punya harga les, atau nggak semua orang bisa les. Banyak yang dari kota, misalnya dari walah di mana, di Madiun misalnya, atau di Sumedang misalnya gitu, di Banjar gitu kan, itu kan nggak ada ya tempat les gitu. Jadi aku itu tuh adalah apa yang membakar aku untuk share. Jadi teman-teman juga bisa, kalian tuh share misalnya untuk teman-temannya misalnya nggak bisa akses ke edukasi yang teman-teman punya, misalnya bisa kuliah misalnya di universitas bahasa kayak gitu-gitu. Jadi itu yang bikin aku semangat sih. Kalau teman-teman nanya sekarang kenapa share, itu adalah itu untuk menjangkau teman-teman yang tidak bisa ikut kelas Prancis gitu, atau yang mengenyam pendidikan Prancis, karena bahasa Prancis kan bahasa yang ya ketiga dari Inggris ya gitu. Voilà. Oke, nah kan dari tadi Kak Deborah ini banyak banget ngomong, intinya tuh kan kita konsisten dalam bikin konten. Nah, oke, sekarang aku mau nanya, gimana caranya tuh kayak biar konsisten gitu Kak bikin kontennya? Bisa kasih tips dong Kak bagi... Konsistennya pasti tadi di ini apa namanya aku bilang pertama di kalian batching dulu, apa kalian bikin misalnya kayak 5 konten gitu. 5 konten, 5 video buat 5 minggu gitu. Jadi kalian harus tahu dulu kalian misalnya mau mulai Kak kayaknya aku per hari ini, per minggu ini aku mau coba seminggu sekali di Instagram, di apa namanya, di IG Reels misalnya. Jadi kalian bikin 5 di satu hari, fokus bikin 5. Atau misalnya bikin 2-3 dulu. Kemudian disimpan, kemudian nanti di apa kalian bikin reminder di apa namanya di Google Calendar, atau kalian punya alarm untuk bilang kayak misalnya di hari Sabtu jam berapa, misalnya jam 20 upload gitu. Karena konsisten itu di apa namanya diraih dengan kalau kaliannya itu apa namanya dengan dari tadi ngomongnya apa namanya itu, karena aku udah nggak tahu lagi namanya apa. Maaf. Jadi konsisten itu bisa diraih dengan kalian nyetok konten, nyetok gitu. Kayak misalnya aku ada di handphone aku, kayaknya coba ya aku liatin, ada di hari aku kayak misalnya tuh di sini gimana nih? Oke. Tuh kayak di sini tuh aku tuh bikin dulu kayak misalnya cara ngomong bonap gini, nanti aku audionya nanti baru aku rekam setelahnya gitu, kapan gitu. Jadi dibikin dulu apa namanya yang kalian mau omongin. Kemudian baru deh eksekusi, kemudian baru bikin reminder gitu. Jadi konsisten soalnya susah kalau tidak diimbangi dengan usaha ya gitu. Maksudnya usaha kaliannya nyiapin materi, karena yang paling susah tuh itu kreatif, kan dunia kreatif ya, kalian harus kreatif gitu. Jadinya bikin kayaknya aku bikin berapa nih, ada 15 konten yang aku bakal upload. Jadi misalnya kalau sekarang ya mau bertobat, jadinya kayak sekarang aku mau pengennya 3 kali seminggu misalnya gitu. Kata-katanya nggak harus langsung kayak apa ya, kayak cara apa enggak, langsung kayak misalnya cara makan. Kalau di bahasa Prancis kan kita ngomongnya bon appétit, tapi kalau di sini tuh sebenarnya mereka tuh ngomongnya cuma bonap gitu. Voilà. Atau misalnya kayak aku lagi mau bikin cara misalnya mau bilang kayak gue on the way ya gitu misalnya. Gimana cara bilang on the way? Misalnya kayak j'arrive dans 5 minutes. Bohong ya, katanya I'm coming in 5 minutes, tapi ternyata setengah jam gitu karena macet gitu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi dari situ mulainya konsisten, kecil-kecil, kemudian nanti makin lama makin besar. Jadi kalian batching dulu stok kontennya, kemudian nanti kalian post sedikit demi sedikit.
Nah, pas kalian stok kontennya udah mau habis, filming lagi gitu. Jadi ya akan gitu aja, apa namanya, hamster wheel-nya. Nyari ide, apa namanya, kemudian filming, stok, apa namanya, diedit, kemudian diupload, kemudian kayak gitu lagi. Gitu aja, perputaran di situ. Oke. Oke. Nah, kayaknya udah sih Kak, sampai sini dulu kita bincang-bincangnya. Karena tadi udah banyak banget ya yang di-sharing sama Kak Deborah ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita buka sesi tanya jawab nih buat teman-teman yang pasti udah nggak sabar banget buat nanya. Nah, oh ya, untuk teman-teman selagi sesi tanya jawab, nanti kita akan share presensi juga. Nah, teman-teman bisa isi presensi sembari menunggu teman-teman yang bertanya. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand. Apakah ada yang mau bertanya? Iya, tapi maksudnya aku ingat banget waktu zaman 2017 ya, lagi nyari jalan ke Prancis itu, aku ingat banget aku tuh tanda kutip sedih karena sedih karena aku tuh kayak nggak punya kenalan orang yang tinggal di Prancis misalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang udah kenal Kak Deborah, kenal aku, jadi aku dengan sangat senang hati teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen bertanya tentang apa tentang di Prancis, karena aku ingat banget waktu zaman aku nyari jalan ke Prancis aku tuh nggak tahu siapa-siapa gitu. Jadi makanya itu juga yang bikin aku kenapa bikin konten nggak hanya di Belajar Prancis tapi di akun aku pribadi, karena aku pengen jadi apa ya, membantu menjawab apa ya kalian gitu, teman-teman lagi mempersiapkan jalan kalian ke Prancis untuk ke Prancis. Wah, di sini coba ada apa, coba kita lihat dari diskusinya di sini. Tentang konten bisa, atau tentang Prancis secara general, bahasanya, kuliahnya, apanya di sini di Prancis boleh? Oke, di sini udah ada yang mau nanya nih Kak, Oke, boleh. dari Hugi Valentino. Untuk Hugi Oke. bisa langsung bertanya? Silakan. Halo Kak. Halo. Iya, mau tanya nih Kak. Kalau menurut Kakak kan, aku tadi habis lihat Instagram Kak. Jadi ada dari Vokatif itu bilang 80% mahasiswa Indonesia tidak bekerja sesuai jurusan kuliah. Nah, kalau dari Kakak sendiri, menurut Kakak jurusan sastra Prancis itu lulusannya prospek kerjanya apa sih Kak? Oke. Pertanyaan paling bagus, karena sama itu hal yang aku suka tanyain sama orang yang ngambil bahasa Prancis ya, kamu mau jadi apa gitu. Ini inget banget waktu hari pertama aku jadi maba juga sama nanya gitu, kayak kalau aku waktu itu optimisnya adalah aku bilang aku pengen belajar bahasa Prancis dulu, kemudian nanti aku belajar yang lain, misalnya cara jurnalis kayak gitu, jadinya melengkapi apa yang aku sudah, jadi aku punya bahasanya. Kemudian aku belajar cara supaya jadi jurnalis. Dulunya tuh pengen banget jurnalis. Kenapa? Mungkin teman-teman yang tahu film ini The Devil Wears Prada. The Devil Wears Prada. Ingat nggak sih itu kayak bener kayak ini ya, dreams banget ya kerja di Vogue gitu di Paris fashion show. Aku tuh dulu mimpinya di situ. Jadi kalau teman-teman nanya sekarang sastra Prancis kerjanya apa selain pastinya apa sih jadi guru ya, guru Prancis, adalah pasti teman-teman bisa kerja di perusahaan Prancis, dan tanda kutip banyak banget di sini kayak misalnya teman-teman jadi yang nggak harus semua tentang fashion, misalnya kayak ada kayak Decathlon kalau nggak salah, atau banyak kayak Carrefour juga sama. Jadi misalnya juga banyak apa yang butuh untuk apa namanya orang-orang yang bisa bahasa Prancis sih gitu. Jadi tergantung lebih sama teman-teman pengennya apa. Misalnya kalian, kalau kamu sendiri Ugi, kalau aku tanya balik gitu, kamu sendiri waktu itu ngambil bahasa Prancis kenapa? Kalau aku sendiri sih karena bisa bahasa Prancis sih Kak. Itu aja sih. Karena pengen bisa bahasa Prancis? Iya. Oke. Maksudnya buat apa? Ya maksudnya bisanya tuh karena pengen buat apa? Nah itu sebenarnya. Supaya bisa buat apa? Kenapa nggak Mandarin misalnya? Karena udah pernah punya pengalaman sih Kak. Jadi kayak udah deh. Pengalaman gitu. Boleh di develop, nggak apa-apa ya, aku kayak ya aku cecer nih gitu, karena supaya ketahuan kamu maunya apa gitu. Coba, karena luas banget, karena kalau kamu udah punya bahasa tuh you can be anything you want. Jadi ada apa, limit kamu adalah diri kamu sendiri sebenarnya gitu. Kayak aku jatuhnya memang sekarang itu aku memang karena passion yang ngajar jadinya pengajar, tapi kayak ada temen aku dia bahasa Prancisnya bisa, akhirnya dia masuknya ke international marketing misalnya gitu. Jadi dia belajar bahasa Prancisnya dan dia belajar jadi kayak double degree jadinya, belajar marketing lagi gitu, atau bisnis, atau misalnya communication, banyak banget. Jadi kayak kalian bisa bahasanya tuh jadi luas, jadi jangan sedih ya kayak
ya gue mah anak sastra lah, gampang lah Prancis mah, les juga bisa gitu. Ya, I know, tapi jangan karena kalian bisa kerja di embassy juga, kayak kan embassy kan jauh banget kan, susah juga. Iya, I know. Cuman dalam arti jangan apa ya, banyak jalannya. Makanya tadi pengen bisa karena pernah pengalamannya apa Gi coba? Pengalamannya apa Gi? Oh gitu. Aku dulu sih pernah sekolah di ini Kak, di Genève. Oh Jadi wow, oke, pengen donc tu parles bien develop aja, français alors. Oke. pengen dimantepin aja gitu lagi Kak. Oke. Terus kamu kalau misalnya ngelihat orang, misalnya kayak in 5 years, kamu pengen kerja apa? Dan tanda kutip kamu pengen kerja kantoran kah? Kamu pengen what? Kalau Kalau aku aku pribadi sih, sendiri aku sih, dulu pengennya adalah pengen kerja buat diri aku sendiri. Karena aku tipenya setelah kerja sama bos setahun, no, I don't like to work with dengan bos gitu. Udah mati punya usaha sendiri. Wala itu aku pengen dan apa yang aku jalanin sekarang. Kalau kamu mikirnya apa? Pengen dari punya bahasa Prancis itu kamu pengennya biar apa? Kerja di tourism misalnya atau kalau buat aku sendiri sih bahasa Perancis jadi kayak nilai plus gitu loh Kak, untuk bisa bahasa Perancis. Jadi paling sih kerja di embassy sih Kak, paling ujung-ujungnya. Yes, embassy. Banyak banget kerja di embassy juga banyak. Kemudian dan benar jujur sih juga sama kayak di waktu itu aku di STBA tuh ada beberapa teman aku yang benar-benar pursue their dream tuh cuma aku doang dari jurusanku waktu itu. Di angkatan aku tuh cuma aku, dan di angkatan setelah dan sebelum aku tuh hanya aku doang yang benar-benar sampai bisa dan ke Prancis gitu. Memang nggak gampang. Kalau teman-teman yang lain dia mau share nggak? Kayak misalnya kalau kalian pribadi, kalian kenapa belajar Prancis? Maksudnya kenapa ngambil jurusan Prancis? Misalnya ada lagi mungkin bisa kalian bisa tuker ide ya, kenapa gitu. Kenapa nggak Itali gitu? Itali tuh bagus ya juga Italia. Kayak buongiorno, mirip lagi sama bahasa Prancis. Arrivederci gitu. Grazie mille. Apalagi? Teman-teman ada yang lagi nggak? Kenapa kalian mau belajar Prancis misalnya? Ada yang misalnya cita-citanya apa gitu? No? Masih nyari-nyari? Kenapa? Ini belajar Noval. filmnya Prancis. Kenapa? Wih, belajar film Prancis, pengen Film Prancis, yes. Datang ke Paris, datang ke Prancis, datang karena di sini banyak, tapi emang sedihnya tanda kutipnya adalah semua tuh kayak di Jakarta, semua tersenter ke Jakarta ya. Kalau di Paris juga sama, itu tuh senternya di Paris. Kamu film French terakhir yang kamu nonton apa, Noval? Kenapa? Film Prancis, kamu pernah nonton film Prancis atau film Prancis apa yang kamu suka atau yang terakhir kamu nonton? Yang terakhir tonton tuh judulnya Divines, yang tentang persahabatan dua anak, dari satunya dari Afrika, beda agama, beda latar belakang, mereka bisa nyatu, jadi perbedaan. Jadi kamu pengen pakai bahasa Prancis kamu untuk di dunia perfilman gitu, untuk di sana belajar perfilman. Iya, pengen ke Prancis, belajar film, terus balik ke Indonesia, ngembangin perfilman Indonesia gitu sih mimpinya. Wow, Amin. yeah, gitu, good. Voilà, itu satu idenya. Jadi menurut aku setelah kalian S1 di Indonesia, datanglah ke Prancis, ke sini. Kalau misalnya teman-teman punya kesempatan, nggak langsung harus master juga nggak apa-apa, atau mau ulang tanda kutip S1-nya kayak aku itu kan kalau di Prancis, bagi yang belum tahu, S1 di Prancis itu dia 3 tahun, hanya 3 tahun, nggak ada skripsi, gitu ya, nggak ada skripsi bagi yang belum tahu, malah nggak ada skripsi. La vie est belle. Voilà, jadi 3 tahun aja, 6 semester. Nah, karena aku udah punya S1 di Indonesia, jadi aku waktu itu langsung ke tahun kedua, ke semester 3 masuknya. Gitu, semester 3, kemudian di situ untungnya aku langsung nggak ke master, karena kalau di Prancis itu master biasanya adalah dia hanya 60-40 biasanya, antara kayak 60% dia praktek, 40% dia harus magang. Apa sih maksudnya? Terbalik. 60% teori, 40% magang, atau terbalik, 40% magang, teori. Jadi teman-teman misalnya kayak tadi, misalnya bagus, misalnya idenya Noval, kamu sambil persiapin bahasa kamu, nanti kamu datang ke sini sekolah lagi, misalnya ngambil diplom misalnya untuk kursus tentang perfilman. Jadi kalian lengkapi bahasa kalian dengan misalnya kemampuan yang lain gitu. Memang karena untuk berdiri sendiri sebagai bahasa pasti cukup susah ya gitu. Yang lain misalnya dari situ misalnya kayak Nova juga, dari film yang kamu tonton, misalnya kamu bisa share atau bikin konten. Misalnya kayak film-film Prancis apa yang menurut kamu bagus harus ditonton.
gitu. Dan kemudian misalnya kamu bisa kasih kayak quotes Prancis yang kamu dengar, kemudian kamu terjemahin, terus kamu share kenapa, itu tuh menarik ya. Jadi ngedorong orang untuk nonton gitu, untuk belajar Prancis. Voilà. Ada lagi? Oke. Mungkin untuk yang lain bisa raise hand kalau mau bertanya. Terima kasih untuk Hugi dan Nova atas pertanyaan dan tanggapannya. Ya, makasih ya. Merci beaucoup. Oh, nih ada Esa. Esa boleh langsung bertanya? Oke, terima kasih Rosa. Halo Kak Deborah, pernah nama aku Esa. Aku mau izin bertanya Kak, kalau di Prancis itu banyak orang Indonesia yang menetap dan tinggal kayak seperti kakak nggak bertahun-tahun gitu, terus ada komunitasnya nggak, komunitas orang Indonesia atau komunitas pelajar yang di sana buat kumpul bareng kapan-kapan itu Kak? Terima kasih. Oke, makasih. Yes dong, ya dong. Jadi teman-teman juga semoga per hari ini juga teman-teman bisa ada pencerahan juga. Memang kalau Prancis itu sekali lagi bukan hanya Paris teman-teman. Jadi sekolah itu nggak cuma di Sorbonne. Ya mega Sorbonne, Paris bagus memang Sorbonne Paris itu bagus banget gitu. Cuman banyak banget kota-kota lain di Prancis yang bagus juga dan harga hidupnya juga nggak mahal. Voilà. Jadi misalnya ada kayak Toulouse, ada kayak aku tinggal di Montpellier, misalnya Montpellier itu benar-benar kota pelajar ya. Kayak untuk apartemen, kalau apartemen untuk tinggal sendiri mungkin harganya dari 300-an euro, kalian bisa kali 17.000. Tapi biasanya kalau di sini tuh kita misalnya ada apartemen besar, ada 4 kamar, terus kita share. Misalnya gitu, terus nanti kita bayar masing-masing. Nah, kalau misalnya kamu tadi bilang nanya apakah ada komunitasnya, ada banget. Jadi kalau misalnya kamu cari, kamu ketiknya adalah PPI, kemudian kamu tambahin kotanya. Misalnya ada PPI Paris, ada PPI Montpellier, PPI Marseille, PPI Toulouse. Jadi nanti misalnya teman-teman nih, sekarang kan berarti kalian tahu ada di semester berapa ya? Teman-teman sini, campur sama atau beda-beda semesternya? Semester 3 Kak kita. Semuanya semester 3? Iya. Semester 3, voilà. Oke, jadi semester 3. Di semester 3 berarti mungkin kalau misalnya, mungkin teman-teman bisa mulai dari sekarang, teman-teman mulai cari, misalnya cari di Prancis itu kira-kira kotanya di mana yang gue pengen tinggalin gitu. Karena kalau di Paris itu, jujur, itu tuh 2 kali lipat harga tinggal di kota-kota lain gitu. Jadi kayak di Montpellier, kalau misalnya kamu di Montpellier kamu ngeluarin 500 euro misalnya per bulan untuk hidup, ya di Paris kemudian 2 kalinya. Karena gaya hidupnya beda, jalan-jalannya juga jadi beda dan seterusnya. Ya tergantung gaya hidup. Misalnya kamu kan nggak mungkin kamu makan nasi kecap telur kan nggak mungkin ya. Indomie gitu, abon gitu, sosis nugget gitu kan nggak mungkin. Jadi kan nanti teman-teman harus jalan-jalan sama teman-teman ya. Jadi kalau Paris tuh rata-rata tuh 2 kali lipat tinggalnya biaya hidupnya. Kecuali kalau teman-teman dapat beasiswa tersebut. Kemudian ada PPI-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman kebayang misalnya nanti setelah skripsi kalian mau ke Prancis, kalian bisa tuh cek, misalnya kalian kontak PPI Montpellier misalnya untuk bilang saya mau kuliah di Montpellier misalnya, bisa ngasih tips misalnya untuk tempat tinggal kah, untuk apa kah, itu tuh kita solid banget ya. Setiap PPI itu tuh PPI biasanya tuh PPI Prancis, bisa di follow itu karena dia suka banyak ngasih informasi penting. Kita solid banget, jadi kita makan bareng lah kayak kemarin, kita piknik bareng misalnya, itu seru banget ya. Jadi supaya nggak terlalu homesick, terutama buat aku yang kayak aku udah 2 tahun nggak pulang gitu. Jadi di sini solid banget, jadi kalian nggak akan merasa sendiri. Kalau misalnya kalian sendiri di Prancis itu pasti karena kalian isolasi sendiri gitu, karena kalian nggak mau gabung gitu. Jadi ya harus jangan kupu-kupu lah, jangan kuliah pulang bergabung sama teman-teman, makan bikin kayak kemarin aku bikin ayam penyet misalnya, kan luar biasa, itu mewah ya di Prancis ya. Kan bikin sendiri gitu. Jadi jangan khawatir kalau ke Prancis, rata-rata hampir di semua kota pasti ada orang Indonesia dan pasti ada komunitas yang namanya PPI, kemudian tambahin nama kota di Prancisnya gitu. Oke, terima kasih Esa atas pertanyaannya. Ya, Next, apakah ada yang mau bertanya lagi? Atau ada teman-teman yang udah mulai kayak kepikiran bikin konten gitu? Ada mulai nggak ada yang kepikiran? Atau masih malu-malu? Malu kali ya? Apa sih yang bikin nggak mau mulai misalnya? Atau siapa yang pengen jadi content creator? Atau apa kendalanya apa sih teman-teman? Karena kita umurnya mulai mungkin agak beberapa tahun berbeda gitu. Kalau teman-teman sekarang struggle-nya apa sih untuk kayak bikin konten misalnya? Malu ya? Atau karena diri sendiri atau karena orang lain atau gimana?
Misalnya aku balikin pertanyaannya, jadinya kadang nggak ada yang nanya. Teman-teman masalahnya apa nih? Misalnya nih senyum-senyum nih dari tadi nih ada Rehan tuh senyum-senyum, ada Putih, sama ada yang senyum-senyum aku tandain senyum-senyum. Apa kalian ada yang udah kepikiran belum bikin ada Alea juga sama apa nih kendalanya teman-teman buat tampil di kamera? Kalau teman-teman yang lain belum ada yang tanya, boleh tanya nggak Mbak Deborah? Boleh. Oke, baik. Ini pertanyaannya balik ke ini ya, masalah tadi konten bahasa Prancis. Dan terutama ini kan hubungannya sama praktikum tata bahasa. Jadi gimana sih menurut Mbak Deborah untuk membuat konten tata bahasa Prancis yang menarik dan dalam waktu yang tadi relatif singkat ya, karena kita masih pemula gitu, itu baiknya materi-materi apa yang bisa kita jadikan konten? Apakah kita juga harus menuliskan tata bahasanya atau hanya sedikit clue tentang expression atau tadi yang ada futur, ada present, kemudian ini karena mereka semester 3 belum sampai di kondisional dan kawan-kawan. Iya. Kebayang. Waduh, siap-siap ya teman-teman, itu sakit kepala loh. Pasti komposisi yang parfait, insya Allah sudah. Ya. Udah, yakin bisa. Bisa bedainnya. Sini aku kasih tes. Bisa, yakin teman-teman. Courage ya. Oke. Untuk konten, untuk tadi, untuk praktikum itu benar-benar kayak mulai dari yang paling basic. Karena pasti tuh namanya orang mau belajar Prancis ya. Jadi kayak kenapa aku bisa ngomong begini? Karena aku tuh sekarang lagi belajar bahasa Itali. Gitu. Jadi pas aku lagi belajar bahasa Itali, percayalah kalau teman-teman pernah dengar katanya kalau belajar bahasa Prancis berarti gampang ya Kak, belajar bahasa Italinya, Spanyolnya, itu true story. Yes, karena bentuknya sama, bukan bentuknya sama, aturannya sama, maskulan feminan, konjugasi, kayak gitu sama. Jadi kayak misalnya aku nih waktu aku lagi belajar Itali nih Madam Un, jadi aku bilang aku langsung cari account yang nge-share tentang belajar Itali. Gitu, atau kayak karena orang Indonesia kayaknya belum ada yang nge-share belajar Itali gitu, aku cari akun-akunnya kayak learn Italian apa gitu. Nah, kemudian aku cek kontennya, memang dia gitu, dia ngejelasinnya dari kata-kata yang memang sering kita pakai, cara bersalam kayak bonjour, bonjourne, yang pasti kita repeat gitu, yang pasti kita repeat itu dari situ mulainya. Kemudian misalnya nanti gimana cara misalnya beli belanja di situ, itu tuh penting kayak balik lagi ke kalau kalian teman-teman tes Delft A1 kan misalnya kalian harus dites ya, tes misalnya bisa nggak belanja sendiri ke boulangerie, bisa nggak belanja sendiri ke toko patisserie, atau beli tiket movie tiket sendiri, atau misalnya beli tiket naik ke Tour Eiffel, itu tuh dari situ Madam bisa, jadi bisa dikondisikan misalnya coba itu cara-cara pesan, karena itu dibutuhin sebenarnya sama orang-orang, kayak sama aku bikin, aku pengen ke Italia nih misalnya tahun depan, pasti aku kan cari cara untuk misalnya gimana order di restoran gitu kan, pasti kan nggak mungkin kayak bonjour atau kayak bonsoir, kan nggak mungkin pakai bahasa Prancis ya, atau kayak ya hi can I order, kan pengennya kan pakai bahasa Prancis, pakai bahasa Italia dong gitu misalnya. Ya aku sekarang juga lagi nyari-nyari misalnya kayak buongiorno, misalnya kayak apa ya, belum bisa bahasa Prancis Italia, kayak misalnya di situ-situ. Jadi kan aku belajarnya pelan-pelan gitu dari situ, karena kalau aku pribadi kalau misalnya disuruh belajar bahasa baru, yaitu aku kan cari orang-orang yang ngasih konten tentang benar-benar basic untuk survive saat kamu lagi jalan-jalan di Prancis misalnya. Kemudian kayak tadi ya ke restoran, kemudian nanya jalan misalnya, beli apa tadi, nanya ada warna lain nggak si bajunya, kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku itu akan sangat-sangat membooming kalau teman-teman bisa bikin. Tapi kalau kalian grup ya, kan bisa, terutama kalau 2-3 orang kan jadinya bisa ada 3 orang berbeda. Misalnya kan kalau di restoran selalu ada yang di depan yang bilang kayak ngecek nama kalian, yang kedua kliennya, yang ketiga adalah si waiternya gitu. Itu bisa bikin, nggak usah terus kompleks, pendek-pendek aja misalnya dari situ mungkin ya. Gitu. Nggak tahu mau menjawab nggak, maaf maksudnya agak kayak gitu. Jadi benar-benar kita menempatkan diri kita kayak seakan-akan memang
harus menjawab kebutuhan dari orang yang pengen belajar Perancis sih, gitu. Mereka pengen tahunya tentang apa. Misalnya kayak teman-teman pengen tahu misalnya cara apa, misalnya cara bilang apa, misalnya cara bilang kalau ada orang yang siulin gitu, ada misalnya catcalling kalian cewek-cewek, kalian harus ngomong apa? Itu kan juga penting ya. Misalnya kayak femta girl gitu, misalnya kayak gitu, atau kayak apa kastua misalnya kayak gitu, itu kan kadang-kadang penting ya ngomongnya. Atau misalnya kayak gimana kalau misalnya kalian tersesat di jalan, kalian harus ngomong apa? Itu tuh di-share. Misalnya kayak bonjour monsieur, excusez-moi, je suis perdu, savez-vous où se trouve nani nana? Itu tuh nggak sampai semenit. Karena kan nanya jalan atau nanya jam. Kayak bonjour monsieur, misalnya voilà, il est quelle heure misalnya. Atau ça coûte combien le train pour aller à Paris misalnya kayak gitu. Simple tapi jelas gitu. Gitu, semoga membantu. Baik, merci Madam atas pertanyaannya. Setelah ini ada pertanyaan terakhir dari Aliviana. Cuman karena dia sedang ada kendala, jadi nggak bisa on mic. Mungkin bisa ditaruh di chat aja pertanyaannya. Oke, dia bilang Kuku Kadewara, berhubung aku tertarik dengan fashion journalism. Oke. Aku mau nanya kan Kadewara pernah berkunjung ke Paris. Nah, menurut pandangan Kakak, Dewara ini style dan fashion orang Paris sendiri itu kayak gimana sih? As in Paris itu kota mode, yes. Kemudian kan seperti yang digambarkan di media-media mereka terlihat seperti fashionable tapi nggak over, yes. Menurut Kak Dewara, apakah semua orang Prancis itu memiliki template khusus for the way that they dress, malah como Isabi seperti Parisian style gitu? Oke. Yes. Jadi kalau di Paris sendiri memang tergantung kamu, kan mungkin teman-teman pernah belajar tentang arrondissement ya, gitu. Di Paris kan ada kayak aku lupa berapanya, mana bisa ingat aku kayak mungkin ada 11 12, aku lupa exact temunya berapa arrondissement-nya. Jadi arrondissement itu ada daerah kan, kalau Jakarta mah Jakarta Barat, Jakarta Timur, di mana. Kalau di Paris itu dia kayak obat nyamuk gitu. Jadi kalau misalnya kamu tinggalnya makin di heart-nya Paris, itu pasti gaya baju kamu beda. Dan kamu juga nggak mungkin naik metro misalnya gitu, karena kamu nggak mungkin naik metro pakai Chanel misalnya gitu, pakai Chanel, pakai Hermes gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadinya kalau tergantung kamu tinggal, untuk fashionnya sendiri itu balik lagi adalah tergantung kamu tinggal di mana gitu, karena di mana kamu tinggal menunjukkan kasta kamu sebenarnya gitu. Kalau kamu tinggalnya kayak misalnya yang kayak di potret di Emily in Paris, itu benar-benar sangat unrealistic banget ya gitu ya. Pasti itu Emily in Paris itu Emily itu pasti gajinya berapa ya, 5.000 euro kayaknya, harusnya kayak gitu ya, 5.000 euro kayaknya, karena normalnya tuh kalau di Prancis sendiri tuh, kalau di Paris aku lupa 1.300 kalau nggak salah atau 1.400, kalau di kota lain tuh sekitar 1.250 euro per bulan gitu ya, sekitar 20-an juta berapa. Tapi tetap aja misalnya, tapi si loyer sewanya itu adalah 430 gitu, 500 ya, sama aja setengahnya ya. Jadi sama aja kayak kamu gaji 1.250.000 gitu, karena bayaran kos kamu 500.000 gitu. Jadi kayak gitu. Nah, mereka mereka fashionable. Terus kayak misalnya untuk orang-orang yang biasa, misalnya kalau untuk mahasiswa atau umuran 20-an 30-an itu, mereka rata-rata beli bajunya itu adalah di Zara gitu, Zara, Pull&Bear, sama kalau di sini mereka karena cukup affordable gitu. Kecuali kalau misalnya tadi tergantung kamu gajinya di mana dan tinggal di mana. Kalau kamu tinggalnya di dekat-dekat Tour Eiffel atau di Arc de Triomphe gitu ya, kamu pasti kan bajunya, satu kamu nggak naik metro, kedua nggak naik bis juga, ketiga pasti kamu kayak naik taksi atau punya mobil sendiri. Tapi kayaknya kalau di Paris nggak mungkin punya mobil sendiri ya, karena sangat-sangat crowded gitu. Kalau fashion, jadi untuk fashion sendiri ya mereka punya Parisian style-nya, ada yang kelihatan, tapi karena Paris juga banyak pendatang, jadi mungkin nggak akan terlihat secara jelas banget, terutama kalau kalian ke tempat-tempat turis ya, orang-orang yang Parisian style itu kan nggak akan di sana gitu, maksudnya mereka akan lebih di resto, di bar seperti itu. Jadi untuk melihat fashionnya sendiri tergantung sama siapa kamu bergaul juga sih untuk fashionnya. Semoga menjawab gitu ya, punya template tergantung kamu siapa, dari kalangan apa, kastanya di mana, pendapatannya berapa, akan kelihatan gitu. Untuk yang kalau misalnya kamu lihat di Instagram, misalnya kayak kalau kamu cari di Instagram kayak misalnya Parisian style, itu tuh kemungkinan mereka gajinya sekitar 3.000-an ke atas ya. Yang mungkin tinggalnya nggak di heart-nya, tapi misalnya di
agak di suburb tapi di banlieue tapi masih oke gitu pendapatannya. Gitu deh. Karena kalau dia imigran kayak gitu nggak mungkin gayanya begitu ya. Oke, berarti Itu emang kalian bisa bikin konten juga. tergantung ini ya Kak, tergantung dari gaji dan lain-lain sebagainya. Iya, dari kemampuan juga dan di mana kamu tinggal itu banget sih, dari mana kamu tinggal gitu. Malah dari penghasilan kamu juga sama. Ya sama kayak orang tinggal di Jakarta kan nggak semua orang Jakarta fashionable pakai heels kan kemana-mana gitu. Kecuali untuk orang tinggal di Menteng atau aku nggak tahu di mana. Misalnya aku nggak pernah tinggal di Jakarta. Maksudnya benar orang-orang yang di yang elit gitu yang bisa keluar masuk mall kayak gitu. Sama Prancis exactly the same. Gitu. Oke. Nah, untuk teman-teman nih yang masih mau bertanya, tapi karena kita mengejar waktu, jadi untuk teman-teman yang masih mau bertanya mungkin bisa langsung DM di Instagram atau di sosial medianya kalau mau kepo-kepoin Kak Deborah ya. Yes, boleh, silahkan. Asal jangan minta jangan minta ngerjain PR. Itu kesel banget loh. Padahal kayak, Kak, ini aku lagi UTS, Kak, tolong aku bayar deh, aku transfer nih, tapi kerjain UTS-nya gitu kayak. Gitu kayak gitu, Kak tolong Kak, ini mah tolong banget ya, Kak tolong aku butuh besok harus ngumpulin objek buat ini skripsi, Kak tolong ini mah tolong kayak no gitu. Itu benar banyaknya, tapi ya aku berharap bukan kalian orang-orangnya teman-teman nih, maksudnya aku baik tapi nggak gitu ya, nggak akan aku ajarin nggak akan aku kerjain PR-nya kalian, nanti aneh. In person kalian ngomong bahasa Prancis kurang bagus tapi kok PR-nya bagus kan gitu, suka pernah nemu nggak Madam Uun kayak gitu ya, kok bagus PR-nya tapi aslinya kayaknya enggak gitu. Nah, kalau pertanyaan silahkan, aku akan jawab dengan senang-senang hati. Tapi ngerjain PR, ngerjain tugas, no. Gitu. Oke. Di sini nggak ada yang gitu, semuanya bertanggung jawab. Ya, terima kasih Madam. karena kalau udah di Prancis mau nanya sama siapa? Ayo lu, jauh ya di sini mah harus bisa sama sendiri. Jadi ya, bon courage teman-teman. Un parfait passé composé 1 hari pasti nanti ngerti. Sekarang ngawang ya, ngapain belajar ya? Tapi percayalah itu dipakai teman-teman. Gitu. Terus. Oke. Udah sih Kak, sampai sini aja kayaknya sesi talk show kita. Nah, di sini sebagai ucapan terima kasih, kita dari panitia ada sedikit kenang-kenangan. Wow, oke. Sebentar, Kak. Oke, santai. Nah, ini jadi kita ada sertifikat kecil-kecilan buat kenang-kenangan karena Kak Deborah udah berkenan hadir menjadi pemateri kita pada hari ini dan sharing pengalamannya yang keren banget dan super membantu nih. Wow, makasih, merci à vous, je vous remercie buku. Sama tous, merci. Merci. Oke. Oh ya Kak Deborah, habis ini mungkin bisa stay sebentar dulu di room, soalnya kita habis ini akan ada sesi dokumentasi, jadi kita mau foto bersama. Oke. Nanti jangan lupa tag ya. Biar aku bisa repost. Siap. Oh ya, untuk teman-teman yang lain yang belum on cam, mungkin bisa langsung on cam dulu, karena kita habis ini mau foto sebentar. Untuk screenshot-nya mungkin bisa dibantu oleh Rihan. Oke, aku mulai dari yang slide pertama ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, yang slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, merci. Merci Kak Deborah, merci teman-teman. Nah, dengan ini berakhirlah acara workshop kita pada hari ini, dan untuk menutup acara, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, pemateri Kak Deborah, dan teman-teman yang udah pada hadir meramaikan acara workshop kita pada hari ini. Nah, semoga melalui acara workshop ini, kita mendapatkan banyak hal yang bermanfaat untuk mengerjakan konten untuk tugas akhir kita nanti ya. Semangat. Mulai dari yang simple-simple aja. Semangat. Oke, untuk teman-teman jangan lupa untuk isi presensinya bagi yang belum mengisi.
Dan untuk Kak Deborah dan teman-teman yang lainnya yang udah selesai mengisi presensi bisa langsung meninggalkan room meeting. Au revoir. Au revoir, merci. Bisous semuanya. Bonsoir, bisous. Bye-bye, bon après-midi, bisous. Merci, Kak. Merci beaucoup Kak Merci, Deborah. Kak Deborah. Juga Prancis ya, ketemu di Prancis semuanya. Bilang kalau udah ke Prancis. Bye-bye.